Selamat datang di Bootcamp Graphic Design dari tempat belajar. Pada video kali ini, kita akan mulai untuk masuk ke dalam materi Adobe Photoshop. Dan sebelum kita mulai mendalami atau kita mulai mengaplikasikan Adobe Photoshop, ada baiknya kita juga melakukan perkenalan dulu dengan software Adobe Photoshop-nya. Ya, Adobe Photoshop sendiri sebenarnya merupakan bagian dari Adobe Creative Cloud. Apa itu Adobe Creative Cloud? Sebenarnya itu adalah kumpulan software dari Adobe, di mana kita tahu Adobe banyak memproduksi software-software kepentingan untuk desain grafis dan juga untuk hal-hal kreatif lainnya seperti video editing dan juga web design dan juga sosial media. Jadi banyak banget ya bisa untuk mengedit fotografi, bikin desain, video, web, UI, UX, juga konten untuk sosial media. Dan nggak cuma aplikasi atau software-software aja, Adobe juga punya aplikasi tambahan gitu yang bisa juga mendukung. Tadi masih di industri kreatif tadi, itu ada kayak color palette, itu teman-teman bisa di color.adobe.com, itu juga di situ kita teman-teman bisa mencoba membuat color palette, mengombinasikan warna-warna, terus kemudian mengetes warnanya itu apakah kontras atau belum, kayak gitu bisa dari website dari Adobe itu. Kemudian juga setiap kita subscribe Creative Cloud, kita juga akan mendapatkan package font family yang bareng sama paket subscription kita. Dan juga kemampuan untuk berkolaborasi secara online. Jadi kita bisa gantian tuh atau untuk mengerjakan bareng teman atau kita bisa sharing library bareng di dalam satu akun itu bisa untuk digunakan di semua aplikasi yang terhubung di Creative Cloud. Nah, itu yang perbedaannya gitu. Dan Adobe Photoshop itu sekarang udah bagian dari Creative Cloud, di mana dulu kita mungkin tahu ya kalau yang zaman dulu itu Adobe CS gitu kan, CS terakhir sampai CS6. Kemudian di tahun berikutnya Adobe CS itu udah enggak, kalau CS itu kan Creative Suite ya. Nah, digantikan oleh Creative Cloud. Di perbedaannya ketika Creative Suite itu kita membeli software sistemnya, tapi kalau ketika udah berganti ke Creative Cloud, kita subscription. Jadi kayak berlangganan setiap bulan atau kita bisa setiap tahun, kita bisa berlangganan software dari Adobe Creative Cloud ini. Kalau teman-teman bikin langganannya yang full package, dapat semua aplikasinya. Kalau mau satuan per aplikasi yang teman-teman memang butuhin aja, itu juga bisa. Jadi dengan subscription ini, jatuhnya biayanya akan jadi lebih murah dibandingkan dengan teman-teman harus beli softwarenya satu kali one time gitu. Jadi one time purchase dan nanti kalau update harus beli lagi. Kalau ada keluaran baru itu harus beli lagi seri terbarunya. Tapi kalau Creative Cloud dengan selama teman-teman masih subscribe itu nanti teman-teman akan mendapatkan support sampai aplikasi atau versi softwarenya itu yang terbaru gitu. Jadi kalau setiap tahun kayak Adobe Creative Cloud kan ada tiap tahun 2000 Creative Cloud CC 2020, 2021. Setiap tahunnya kan mengeluarkan versi-versi terbaru. Nah, nanti selama teman-teman masih subscribe itu teman-teman bisa mendapatkan software versi paling barunya. Jadi akan selalu dapat update terus gitu. Dan teman-teman juga kalau misalnya lagi nggak butuh itu juga bisa kita unsubscribe, nanti subscribe lagi gitu kayak bisa. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan lagi ada project, kita subscribe dulu, nanti kalau lagi nggak ada project-an, kita bisa off dulu gitu kan. Jadi nggak, itu bisa sewaktu-waktu gitu, jadi nggak mengikat juga. Kecuali teman-teman ambil yang 1 tahun ya, kalau 1 tahun itu ya hitungannya 1 tahun, tapi ada juga yang paket bulanan. Oke, nah ini kita sekarang spesifik membahas Adobe Photoshop, dan untuk di Photoshop 2024 itu splash screen-nya seperti ini dan berbeda-beda setiap versinya itu artwork-nya, tapi intinya sama aja gitu ya. Dan Photoshop sendiri itu lebih kepada software yang digunakan untuk mengedit mungkin fotografi, melakukan digital painting, membuat desain grafis, hingga bisa untuk membuat animasi. Dan intinya apapun yang teman-teman imajinasikan, teman-teman punya ide, inspirasi apapun, itu bisa diwujudkan visualnya itu di Adobe Photoshop. Ini beberapa contoh ya yang bisa kita buat menggunakan Adobe Photoshop. Sebenarnya juga masih banyak lagi. Jadi kita bisa bikin branding, logo desain branding, desain mockup, kemudian bikin poster, bikin digital imaging, kemudian juga bikin animasi seperti GIF, itu juga bisa dilakukan di Adobe Photoshop. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita akan mulai dulu masuk ke software Adobe Photoshop. Jadi teman-teman silakan mulai buka softwarenya dan kita akan coba run through bareng-bareng.
Dan aku akan mulai dari yang basic banget, jadi teman-teman yang memang baru mulai atau belum pernah sama sekali menggunakan Adobe Photoshop, tenang aja, kita akan mulai bareng-bareng, mulai dari awal banget. Ini aku akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, itu bagaimana untuk membuat sebuah dokumen baru di Adobe Photoshop. Dan sekarang kita tinggal buka aja aplikasi Photoshop-nya. Oke, kita udah masuk di Adobe Photoshop dan tampilannya akan seperti ini ketika kita buka pertama kali. Dan kalau teman-teman belum ada dokumen sama sekali, mungkin di sini akan kosong gitu karena ini aku juga gunakan. Jadi di sini udah ada beberapa sampel ya, udah ada dokumen-dokumenku sebelumnya gitu. Nanti kalau teman-teman juga udah sering banyak bikin, nanti akan muncul di sini. Jadi juga akan lebih cepat kita project-project atau file-file terbaru kita muncul di sini. Kalau kita mau edit, kita tinggal klik lagi aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan tadi sesuai materi tadi kita akan buka atau bikin file dokumen baru. Caranya gimana? Pertama kita bisa langsung dari new file ini. Kalau teman-teman udah punya dokumennya ya tinggal di open. Tapi kalau ini belum, baru mau dibikin, kita klik new file. Setelah kita membuka file baru atau maka tadi kita klik new file untuk membuat sebuah dokumen baru, nanti akan muncul window baru seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di tab sebelah atas itu ada beberapa save, foto, print, art, web, mobile, form, and video. Itu adalah preset atau template bawaan dari Adobe-nya. Ya, sebenarnya kita juga bisa bikin template sendiri di tab save ini. Ini adalah file yang akan kita save sebagai preset. Dan kalau mau menggunakan yang lain juga bisa, kayak misalnya contohnya print, ini kita bisa ada preset untuk ukuran-ukuran, misalnya kayak kertas A4, legal, letter, tabloid, dan juga A5, A6, A3, dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya kita memang udah tahu kita mau bikin poster A3 gitu, ya udah tinggal klik template-nya saja di sini A3. Gitu. Nah, oke. Dan berikutnya, sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat ukuran tersendiri yang tidak ada di presetnya, yang perlu kita otak-atik itu sebenarnya ada di tab yang di sebelah kanan ini. Ini adalah pengaturan dari dokumen baru yang akan kita bikin. Jadi di sebelah sini ini kita bisa memberi nama dari dokumen kita itu apa gitu ya. Kita mau bikin file atau dokumennya itu namanya apa. Berikutnya ukuran, ada width, height, dan di sini ada satuannya inch. Kita bisa pilih kita mau ukurannya berapa. Kalau mungkin yang di sini di kita di Indonesia agak kurang familiar dengan ukuran inch ya. Inci itu. Jadi kita pilih pixel atau mau milimeter 1 cm. Oke, misalkan pixel di sini. Nah, di sini ada width-nya, lebarnya, dan tingginya. Bisa kita masukkan. Misalnya kita mau bikin ukuran HD 1920, tingginya 1080. Oke, tinggal kita ketik aja. Lalu orientation. Nah, di sini orientation itu portrait atau landscape. Nah, kalau misalnya ini tadi landscape, berarti kan dia akan memanjang horizontal. Kalau portrait dia akan jadi vertikal. Jadi untuk ukuran yang segini, misalnya kita mau bikin kayak Instagram Stories gitu, nah itu kan kita pakai ukuran yang segini tapi portrait. Nah, kalau ini kita mau bikin yang horizontal, jadi kita bikin yang landscape. Terus di sini ada tab artboard, itu bisa kita pilih atau enggak. Kalau misalnya dicentang, itu nanti kita akan sistemnya artboard. Jadi dalam satu dokumen, itu akan ada beberapa kanvas atau ada beberapa artboard, beberapa lembar lah istilahnya. Beberapa page. Jadi kita bisa mendesain langsung beberapa halaman di dalam satu file dokumen. Tapi kalau nggak diaktifkan, ya kita cuma ada satu artboard aja yang kita nanti aktif. Gitu. Kalau teman-teman mau membuat artboard yang baru, itu berarti perlu bikin atau dokumen baru itu perlu bikin file lagi yang baru gitu kalau ada halaman lain. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman kalau mau pilih gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman enak mau bikin desain yang sama temanya, misalnya untuk sosial media gitu, itu juga bisa pakai artboard gitu. Tapi kalau cuma memang satu poster aja outputnya, ya mending kita nggak usah pakai artboard, bikin satu file aja. Lalu resolution itu resolusinya kalau untuk standar cetak ya paling enggak 300 pixel per in ini, tapi kalau teman-teman hanya untuk kebutuhan mungkin digital untuk di-share di sosmed gitu, ya itu bisa di 150. Tuh. Atau kalau teman-teman pengen lebih fleksibel aja gitu, jadi
teman-teman bikinnya yang high resolution langsung gitu 300, itu meskipun nggak dicetak ya nggak apa-apa. Nanti kita pakai bikin 300, tinggal nanti ketika mau dipublish itu bisa kita kompres dulu. Jadi dia akan otomatis nanti akan turun ke 150 gitu. Tapi jadinya kalau teman-teman membutuhkan file tersebut atau dokumen tersebut untuk akhirnya ternyata tiba-tiba ada kebutuhan cetak atau kebutuhan yang memerlukan high resolution image gitu, teman-teman udah punya ini gitu 300 gitu. Jadi lebih enak kayak gitu buat jaga-jaga. Kalau misalkan kita dari awal udah 150, terus tiba-tiba kok ada kebutuhan cetak atau butuh yang high res, itu kita nggak bisa atau susah untuk naikin lagi ke 300 kualitasnya. Jadi better kita mulai dari yang paling tinggi gitu 300. Kalau kebutuhannya lebih kecil ya gampang tinggal recompres, tapi tetap kita punya master filenya yang gede gitu. Tentu ini akan berpengaruh terhadap file size dari dokumen kita dan juga tadi nanti ketika kita editingnya. Nah, itu yang trikinya di situ. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman merasa mampu 300 dengan ukurannya yang nggak terlalu besar itu masih aman. Tapi kalau ukurannya besar dan resolusinya 300 itu memang agak berat. Jadi terserah teman-teman nanti bisa disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing dan kebutuhannya juga. Oke, kemudian biar lebih enak ya kita 150 aja dulu. Terus color mode, di sini ada mode color. Kita mau menggunakan warna apa di dokumen kita. Jadi ini better kita pilih ke RGB dulu karena kita menggunakan warna monitor, standar warna digital. Terus di sini pilih yang 8 bit aja, ini akan pengaruhi juga kalau semakin besar dia akan bisa semakin tinggi filenya juga karena dia menyimpan informasi detail yang lebih besar. Tapi 8 bit sebenarnya udah cukup untuk dokumen standar. Background content ini bebas, kita bisa pilih tetap default white atau black atau mau pilih sendiri warnanya atau transparan. Kalau ini cuma pengaruh nanti di awal dokumen pertama kita tuh background bawaannya itu apa. Toh nanti kita pasti bakal biasanya nimpa lagi kan gitu. Jadi ini dibiarin aja nggak apa-apa default. Kemudian di sini mungkin teman-teman belum ada, tinggal diturunin aja advanced option-nya di drop down. Di situ ada color profile. Ini adalah profil warna dari dokumen kita. Di sini kita pilih aja yang sRGB untuk standar warnanya. Karena kita masih menyesuaikan dengan yang di color mode ini, jadi kita pilih ke sama RGB biar nanti sinkron warnanya. Terus pixel aspect ratio kita pilih yang square aja. Jadi pixel itu nanti di dokumen kita itu bentuknya seperti apa, ukurannya berapa. Ukuran pixel atau titik pixelnya itu kotak kah, square atau persegi panjang itu bisa kita atur di sini. Tapi ya umumnya sih square ya, karena kita tahu ya persegi untuk ukuran si kotak titik-titik pixelnya. Dan misalnya udah, kita tinggal create. Maka akan terbuka aplikasi Adobe Photoshop-nya dengan dokumen dan size yang kita masukkan tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk menambahkan preset? Misalnya kita akan sering nih banyak bikin kayak gini. Kan daripada kita harus selalu input terus kayak tadi, settingan kita tadi 1920 size-nya kali 1080, resolusinya 150, warnanya apa, background warnanya apa. Daripada kita mengulang-ulang terus, misalnya memang kita sering ada kebutuhan ini, lebih baik kita jadiin preset aja. Nah, gimana caranya? Kita kayak tadi file new ya misalnya ya. Terus kita atur di sini, kita bikin yang ukuran kita tadi. Nah, ini pixel satuannya, jangan lupa. Terus di sini juga kita masukkan pengaturan yang sama kayak tadi. Oke, bedanya di sini kita klik yang di sini. Ada panah ke bawah, kita klik, maka dia akan save document preset. Dan kita bisa tambahin di sini misalnya play wallpaper. Kita bikin wallpaper ukuran 1920 kali 1080. Resolusi 150 kita cek lagi. Kalau semua udah benar, kita tinggal klik save. Maka dia akan muncul di tab save display wallpaper yang kita bikin tadi. Ukurannya 1920 1080 at 150 pixel per inch. Lalu gimana caranya kalau udah kita save untuk membukanya, kita tinggal double klik aja. Oke, maka dia akan langsung bikin dokumen baru dengan preset yang udah kita
bikin tadi. Tadi kan udah ya, kita berhasil untuk membuat dokumen baru di Adobe Photoshop. Bagaimana cara settingnya, apa aja yang perlu diperhatiin. Nah, itu kita udah bikin dan kita udah masuk ke dalam area kerja Adobe Photoshop-nya. Kalau dilihat sekilas itu tools-nya kan banyak banget ya. Di atas, di bawah, di kiri, kanan, ada banyak tools-tools atau button-button, tombol-tombol yang bisa kita pakai gitu. Dan itu kadang buat seorang yang mungkin baru memulai itu udah agak bikin pusing gitu ya, karena kelihatannya kayak aduh rame banget gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu, karena nggak semua toolsnya itu juga akan kita gunakan gitu ya kalau memang kebutuhan yang desain-desain standar gitu. Jadi akan lebih mudah dipahami nanti ya kalau teman-teman juga udah makin sering lagi megang Photoshop-nya, itu akan lebih gampang. Dan kita kenalan dulu nih di dalam window Photoshop itu apa aja sih namanya. Oke, yang pertama itu kalau tadi udah buka dokumennya, yang di tengah area yang kita bikin tadi namanya canvas atau artboard. Kadang aku juga nyebutnya gampangnya artboard gitu aja, tapi termnya di Photoshop itu juga kadang bilangnya canvas, tapi kayak tadi artboard. Kayak gitu, jadi bisa beda-beda. Kalau di Illustrator tuh pakai artboard namanya. Jadi aku terserah teman-teman mau nyebutnya canvas atau nyebutnya artboard untuk area kerja kita lah istilahnya di sini, dokumen kita. Kemudian tools yang pertama itu yang di paling atas, ada file, edit, image, layer, type, select, dan berikutnya itu disebut menu bar. Jadi itulah menu-menunya ada di situ. Teman-teman mau file, save, file, export, kemudian edit objeknya atau image-nya, bikin untuk ngatur adjustment image-nya, color tone, segala macam, ngatur teks di type, dan ngatur seleksi, itu ada di atas semua, di menu bar. Itu pengaturan semuanya. Lalu di sebelah kiri itu ada toolbar. Nah, ini yang paling penting, yang nanti akan kita bahas juga satu persatu toolsnya, kegunaannya itu untuk apa aja. Kan banyak banget di sini nih. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini ada titik-titik segitiga kecil sebenarnya di tiap pojok dari toolnya. Dan itu bisa diklik, ditahan, nanti akan muncul tools lain lagi. Jadi dia akan macam-macam toolsnya. Ada satu tool gitu, biasanya ada bawaan, ada toolsnya lagi. Nah, itu tentu akan membuat kita akan bingung gitu ya. Karena banyak banget mana yang dipakai gitu kan. Tapi tenang aja, nanti kita akan bantu bareng-bareng. Di sinilah kuncinya, kita akan menggunakan tools-tools ini untuk ketika membuat desain di Photoshop. Dan setiap toolsnya ini nanti akan punya pengaturan masing-masing yang akan Anda muncul di option bar. Di atas, di bawahnya menu bar, di sini. Di sini kan auto select ya, group, show transform control, terus ada icon-icon ini. Itu adalah option dari move tool yang ada di sini. Karena ini yang aktif adalah toolbar yang paling atasnya adalah move tool ya. Jadi makanya option bar-nya kayak gini. Nanti ketika teman-teman ngeklik menu yang lain, tools-tools yang lain, itu nanti di sini juga akan berbeda. Akan berubah, nggak kayak gini terus. Jadi ini menyesuaikan dari yang teman-teman klik atau yang teman-teman aktifkan di menu toolbar. Jadi diklik di sini, nanti maka option bar yang di atas itu akan berubah mengikuti tools yang teman-teman pilih. Kita beralih ke sebelah kanan, itu ada panel, jadi disitulah juga pengaturan-pengaturan lebih detail dari yang tool yang kita gunakan, itu akan muncul di situ. Dan banyak banget sebenarnya pengaturan-pengaturannya itu ada, misalnya teman-teman mau ngatur teks, mau ngatur warna, mau ngatur paragraf, adjustment layer, itu semuanya juga ada, dan itu bisa kita atur juga panel-panel mana aja yang mau kita pakai gitu, karena nggak mungkin kita akan menggunakan semuanya. Gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau bikin apa? Ngedit foto ya lebih dominan, nanti teman-teman pasti akan banyak menggunakan yang adjustment panel. Kayak gitu. Nggak mungkin teman-teman pakai yang text panel kan, jarang ngasih teks misalnya. Udah. Jadi itu bisa kita atur di sini kebutuhan kita apa. Lalu berikutnya di sini ada layer panel, yang pasti ada itu layers ya. Jadi di layer panel tuh ada layer, channel, dan path biasanya. Satu paket lah segini. Dan ini yang paling penting di Photoshop itu adalah konsep layer ini. Jadi bagaimana kita nanti akan mengatur objek atau elemen yang muncul di desain kita itu berdasarkan stack, jadi berdasarkan urutan
tumpuk-tumpukannya si layer itu lapisannya. Jadi mana yang paling atas itu adalah yang paling depan yang paling kelihatan. Yang paling di bawah itu berarti yang paling belakang. Ini sebenarnya enggak 100% akan selalu sama. Jadi ini bisa berbeda-beda, bisa kita custom, bisa kita ada yang kita close, ada yang kita tambahkan lebih banyak, itu juga bisa. Selanjutnya kita akan mulai masuk lagi lebih dalam di Adobe Photoshop. Tadi udah kita kenalan dulu sama workspace kita nih, area kerja kita, apa aja ada di mana aja. Nah, sekarang kita akan coba mulai masuk untuk ke basic tools and function. Jadi kayak tools-tools basicnya apa aja dan fungsinya apa. Itu akan kita bahas rame-rame di kali ini. Karena memang toolsnya banyak banget kan. Jadi bilang rame-rame. Karena toolsnya itu ada banyak yang perlu kita kuasai nantinya. Kalau tadi sekilas teman-teman pasti akan lihat kayak toolsnya banyak dari atas sampai bawah. Tapi sebenarnya itu kalau di kategoriin Photoshop itu juga udah mendesain ya. Adobe itu udah mendesainnya sedemikian rupa tuh urutan-urutan toolsnya itu ada apa aja itu udah dipikirin juga gitu. Jadi Adobe mengkategorikan tool-tool yang ada di toolbar itu biar kita juga lebih gampang untuk mencarinya sesuai dengan apa yang pengen kita lakukan. Tuh, jadi dengan ini mungkin harapannya teman-teman akan makin mudah untuk mengingat dan juga untuk makin mudah untuk menavigasi. Oh ini mau ngapain? Terus kita harus ke tools yang mana? Jadi yang pertama itu di bagian atas itu adalah Move and Selection Tools. Jadi itu 4 ya dari Move Tool sampai ke Selection. Jadi Object Selection, Quick Selection itu ada di tools itu. Jadi ada Marquee Tool, ada Lasso, itu ada di Move and Selection Tools. Gunanya apa ya? Itu gunanya untuk mengubah atau memindahkan objek elemen yang ada di desain kita dan juga untuk melakukan seleksi. Itu ada di paling atas yang pertama. Lalu berikutnya ada crop and slice tool. Jadi bagaimana kita nanti untuk crop dari image kita, memotong slicing, itu ada di tools yang berikutnya itu. Kemudian ada measurement tool. Di situ ada ya tool untuk measurement, jadi maksudnya ngukur ya, tapi nggak cuma itu. Ternyata yang paling kita kepake nantinya itu adalah eyedropper. Eyedropper itu untuk mengambil sampel warna. Jadi eyedropper tool kita bisa ngambil sampel warna di desain kita yang bagian area mana misalnya nanti kita bisa jadi kita punya sampelnya, kita tahu warnanya, kita gunakan di area yang lain mungkin kayak gitu di dokumen itu. Nah, itu kita perlu yang namanya eyedropper tadi. Sebenarnya ada juga tuh kayak buat ngukur berapa panjangnya, itu ada juga di measurement tools ini. Jadi kayak ada ruler, itu juga ada. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin cukup banyak itulah retouching and painting. Jadi bagaimana kita untuk melakukan tools retouching dan juga untuk painting. Di situ kayak ada healing tools, ada patch, kemudian ada brush. Nah, ini juga salah satu fundamental lah itu loh di Photoshop kita untuk menguasai tool brush ini karena hampir semua tools di Photoshop itu konsepnya yang dipakai itu kayak brush. Kemudian ada clone stamp, ada history brush, ada eraser, ada gradient, ada ini juga banyak ya, nanti ada dodge, ada burn, ada smooth, ada sharpen, ada blur. Itu di sini juga ada. Dan berikutnya itu ada drawing and type tools. Jadi untuk menggambar objek atau shape dan juga untuk membuat teks. Itu di paling bawah sini. Ya nggak paling bawah ya, 2 terbawah. Itu mulai dari pen, text, type, kemudian sampai ke curve dan juga ke shape. Lalu yang terakhir adalah navigation tools. Jadi gunakan untuk navigasi. Jadi untuk kalau prakteknya sebenarnya intinya dia gunanya untuk kayak misalnya hand tool itu buat geser-geser artboard kita. Jadi kita bisa move untuk ke area-area mana spesifik gitu ya. Kita pindah ke atas, kita detail lebih ke bawah, itu bisa kita geser-geser. Kayak seolah kayak tangan kita aja gitu untuk memindahkan kertas. Kita lagi gambar, terus mungkin kita lagi mau gambar bagian atas, terus kita turun, itu bisa kita geser-geser. Atau bahkan kita rotate juga bisa. Jadi kita putar, biar lebih enak misalnya untuk ngebrush gitu. Nah itu juga bisa kita lakukan di navigation tools ini. Dan yang berikutnya adalah zoom, jadi ada zoom in, zoom out biasa. Jadi kita bisa lebih dekat atau kita bisa melihatnya secara jauh. Dan di bawahnya lagi itu ada hitam sama putih. Itulah pengaturan warna foreground dan background. Jadi yang atas itu adalah foreground dan yang bawah itu warna background. Nah itu juga
Nanti bisa kita ganti-ganti, kita tukar-tukar tuh bisa. Jadi yang warna yang aktif, ketika mungkin teman-teman nanti mengaktifkan kayak tool brush, ketika ini melakukan brush di artboard, dalam artboard, itu nanti yang muncul adalah warna foreground-nya. Brush-nya akan berwarna sesuai di sini. Kalau ini hitam ya nanti hitam. Kalau di sini warnanya kuning, nanti dia akan brush-nya warna kuning. Gitu ya, aktif. Jadi ini bisa kita switch, kita tukar, gantian, gitu nanti antar foreground dan background itu ditukar-tukar tuh bisa. Switch kita ganti-ganti juga bisa. Jadi itu tools utamanya yang akan kita nanti coba satu persatu. Oke, siap? Jadi sekarang kita tinggal buka Adobe Photoshop-nya dan juga teman-teman bisa sambil eksperimen, coba-coba aja pakai aset yang udah aku sertakan juga bareng dengan video ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam Adobe Photoshop dan kita juga udah buka file yang udah aku sertakan juga tadi di video ini. Di sini ada beberapa sampel image, jadi ada beberapa buah jeruk. Kita coba-coba. Yang pertama kita tadi yang paling atas toolnya kan adalah Move Tool ya. Kalau diklik ini akan Move Tool dan Artboard Tool. Kalau kita nggak pakai Artboard dia nggak akan terlalu kepake ya di sini. Kecuali untuk nambahin Artboard gitu. Tapi kalau untuk pindah-mindahin objek itu kita pakai Move Tool. Sebenarnya caranya gimana ya cuma tinggal diklik, drag gitu aja. Tapi ini nggak bisa, kenapa ada muncul errornya? Karena di layer bisa kita cek di layer panel itu dia statusnya di lock. Ya, ada icon gemboknya ini. Ini kalau buat ngilangin tinggal kita klik aja tadi icon gemboknya, maka dia udah bebas, nggak ada gemboknya. Terus setelah kita coba pakai Move Tool, maka dia bisa berpindah-pindah gini. Sama halnya nanti kalau kita udah cropping, udah bikin punya objek elemen sendiri, Move Tool gunanya ya buat geser-geser. Kita pasti kan cari-cari mana yang paling enak taruh mana, kayak gitu. Itu pakai Move Tool. Berikutnya, di sini ada Marquee Tool. Marquee Tool ini ada 4, ada rectangular, elliptical, single row, dan single column. Jadi ini adalah tool seleksi yang paling sederhana. Oh, sorry, tadi aku ada kelupaan. Jadi yang di Move Tool, kita balik sebentar. Itu ada pengaturan di option bar-nya, itu ada auto select dan juga show transform control. Untuk default-nya biasanya di sini belum dicentang, tapi kalau teman-teman mau bikin itu bisa. Jadi kalau auto select ini gunanya apa? Auto select itu adalah kursor kita ada di mana, di atas objek apa atau ada elemen mana atau di layer apa. Itu kalau kita klik, maka otomatis dia akan langsung seleksi atau jumping ke layer tersebut. Jadi yang akan kegeser itu spesifik di layer tersebut. Tapi kalau enggak diaktifin, itu kita harus ngeklik manual melalui layers panel di sini. Jadi mana yang pengen kita atur atau kita ubah, itu kita cari di layer ini. Jadi kalau ini layer kan pasti nggak cuma satu ya, pasti akan lebih banyak. Semakin kompleks, semakin banyak layernya, bisa ratusan, ribuan layer. Jadi itu bila kita klik, baru kita bisa geser kalau nggak diaktifin ini. Gitu. Nah, itu tergantung juga ketika mungkin nggak terlalu banyak akan sangat membantu sebenarnya di sini ya. Auto select ini. Jadi kita langsung aja ya udah kita klik, ya itu yang akan berubah gitu. Layer tersebut yang kita berubah gitu. Tapi kalau nggak diklik, mau kita kursornya dimanapun, kalau kita geser-geser yang berubah ya tetap yang aktif di layer sini gitu. Dia nggak akan otomatis langsung jumping. Dan ini bisa kita pilih group atau layer. Jadi kalau auto select group, maka dia kalau teman-teman di sini nanti layernya ada grupnya, ya dia akan langsung ke grup yang ke klik gitu ya, kepilih. Tapi kalau layer meskipun di sini di dalam grup, kalau di sini layer yang di auto select ya layer tersebut. Jadi nggak segrup itu yang lainnya teman-temannya segrup itu nggak ikutan kegeser. Tapi kalau di sini tadi grup ya semua teman-teman segrup tadi akan ikut berubah. Lalu berikutnya ada show transform control. Ini yang penting juga. Kalau nggak diaktifin, ketika teman-teman ngeklik, itu nanti nggak kelihatan kotaknya kayak gini. Nah, kalau diklik diaktifin, nanti dia akan muncul border warna biru kalau di sini, terus ada kotak-kotak kecil di setiap tepinya. Itu adalah transform control. Jadi bisa langsung ditarik, misalnya mau di scaling, atau mau di rotate, itu bisa langsung. Tapi kalau nggak ada, ini kalau teman-teman mau gedein, ngecilin, harus masuk ke
transform mode. Jadi transform mode-nya itu di Ctrl T dulu shortcut-nya. Baru dia akan muncul kayak yang tadi. Muncul bordernya, muncul titik-titiknya yang bisa kita gunakan untuk scaling. Oke, jadi ini preferensi. Kalau aku lebih suka aku aktifin. Jadi ketika ngeklik, kita juga udah ketahuan, kita kepilih atau kita seleksinya itu yang layer yang mana, bener nggak sesuai dengan maksud kita, dan juga jadi lebih cepat juga. Langsung misalnya kita mau gedein kecilin ya tinggal langsung tarik. Nggak perlu bolak-balik tekan Ctrl T untuk masuk ke transform mode-nya. Oke, nah kita sekarang balik lagi ke Merge Tool. Ini ada seleksi yang paling simple. Jadi dia hanya bisa sesuai spesifik seperti ini, rectangular atau elliptical. Kalau rectangular ya dia seleksinya berarti hanya bisa bentuk kotak, entah persegi panjang, entah persegi. Kalau mau persegi, teman-teman bisa tekan Shift sambil drag, jadinya nanti akan persegi. Tapi kalau nggak mencet Shift, ya dia bisa bebas free transform kayak gini, seberapa apapun areanya. Jadi hanya bisa ini aja, hanya bisa berbentuk shape-nya rectangular. Dan tandanya untuk area yang udah diseleksi, itu ada kayak garis putus-putus yang berjalan kayak gini. Itu tandanya area tersebut terseleksi. Seperti ini, berarti itu udah ada area seleksinya. Untuk menghilangkan area seleksinya ini, bisa melakukan klik deselect di sini. Kalau misalnya di Photoshop 2024 itu dia langsung muncul di sini, dinempel sama tools-nya. Tapi kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa lakukan dengan Ctrl D. Itu maka akan menghilangkan area seleksinya tadi dan jadi default lagi, ngilangin yang keseleksi tadi. Kalau misalnya salah atau pengen dibenerin lagi, nah itu dihilangin dulu Ctrl D, ulang lagi. Sama halnya yang rectangular, yang elliptical itu juga dia cuma bisa bentuk elips atau lingkaran. Dia kalau lingkaran sama shift ditahan maka dia akan bentuknya lingkaran yang bulat sempurna. Tapi kalau nggak ada ya dia bisa berbentuk elips, elips yang seperti ini ataupun seperti ini. Itu juga sama kayak tadi, free transform jadi bebas bentuknya. Jadi yang kita seleksi itu spesifik bentuknya juga harus lingkaran. Nah, itu baru kepakai si Marquee Tool ini. Atau kita spesifik ya areanya udah gampang, kotak aja, itu bisa gunakan Marquee Tool. Nggak perlu pakai tool seleksi yang lain. Terus yang berikutnya ada single row dan single column, ini hanya bisa 1 pixel doang. Jadi kalau single row ya dia hanya bisa menseleksi 1 pixel ke kanan. Dan yang berikutnya single column ya dia cuma 1 vertikal, 1 pixel. Tadi udah move selection yang 2 tools teratas ya. Berikutnya ada tools lagi, itu adalah lasso tools. Mungkin ini yang mungkin paling populer. Itu adalah lasso tools. Lasso tools sendiri ada 3. Lasso tools yang biasa, poligonal, dan juga magnetic. Kalau yang biasa gimana? Ini untuk membuat tool seleksi yang bentuknya itu bisa kita atur lasso tool ini. Jadi ini lebih advance atau lebih one step advance gitu, tapi nggak paling advance juga. Jadi dari yang Marquee Tool tadi. Kalau Marquee Tool tadi kan ya gampang banget, primitif lah ya, istilahnya masih kotak dan bulat aja. Tapi kalau yang lasso dan poligonal dan magnetic ini udah mulai bisa dibentuk. Kadang kita kan area seleksinya ya yang pengen kita seleksi itu spesifik ya. Misalnya kita mau menseleksi ini jeruk gitu. Kita kan nggak bisa tadi ya kotak atau yang full bulat gitu kan, jeruknya ini nggak full bulat soalnya gitu kan. Jadi kita perlu yang bisa di custom dan bentuk seleksinya itu bisa kita atur sendiri. Lasso tool bisa melakukan itu. Jadi kalau lasso tool yang biasa itu bentuknya dia kita harus men-trace kayak seolah-olah kita kayak menjiplak. Jadi kita harus klik dan juga sambil ditahan kursor kirinya, klik kirinya, sambil ya kita gerakkan mengikuti bentuk seleksi yang kita inginkan. Oke, dan teman-teman pasti akan merasa kesulitan bisa membuat seleksi yang akurat menggunakan lasso tool. Ya, karena lasso tool ini memang kurang cocok digunakan untuk objek yang kompleks gitu.
atau kita pengen yang seleksi yang details dan akurat, itu nggak bisa. Jadi better lasso tool itu digunakan untuk menseleksi objek atau area yang ya teman-teman nggak perlu detail-detail amat lah gitu. Itu bisa. Ketika kita butuh spesifik yang detail, akurat seleksinya, itu berarti nggak bisa pakai lasso. Terus yang poligonal bedanya apa dengan yang lasso tool tadi? Nah, kalau yang lasso tool tadi kan kita perlu menahan klik kiri dan menggerakkannya. Lalu kalau misalnya salah, kita akan ngulang gitu, nggak bisa diperbaiki. Konsep itu konsep lasso. Kalau poligonal itu kita ya lebih enak dikit lah. Kalau tadi kan kita riskan banget ya. Kita harus nahan, harus benar-benar pelan-pelan akurat. Lalu kalau misalnya kita nggak sengaja nih kegeser atau ketarik gitu, ya udah kita harus ulang lagi gitu kan. Tapi kalau poligonal itu lebih enak. Jadi kita tinggal melakukan klik-klik-klik aja. Jadi klik titik pertama, lalu kita lepas klik kirinya, kita arahkan ke titik berikutnya. Misalnya kita taruh sini. Klik lagi. Nanti kita dari sini jalan lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau yang ini sesuai namanya karena hanya poligonal, maka hasilnya pun seleksinya itu ya berbentuk poligon. Jadi kalau objek yang ingin teman-teman seleksi itu bentuknya poligon, bersiku-siku, bersudut-sudut gitu, itu bisa menggunakan polygon lasso tool. Tapi kalau bentuknya kayak kulit jeruk ini yang berbentuk kurva atau melengkung gitu, garis melengkung, itu nggak cocok. Karena dia nggak bisa untuk buat garis pelengkung. Nah, seperti contohnya di situ, bentuk gedungnya kan poligon banget ya, kotak-kotak aja gitu, lurus gitu. Nah, itu bisa menggunakan polygonal lasso tool. Tapi kalau bentuknya itu rumit, kompleks, dan apalagi banyak menggunakan sudut lingkaran atau kurva, itu nggak cocok. Karena nanti dia pasti akan terlihat garis-garis. Kita bisa buktikan di sini. Kita lihat di sini garis-garisnya kelihatan, nggak melengkung gitu ya, nggak kurvanya nggak kelihatan bagus. Itu kalau menggunakan polygon lasso tools. Lalu yang terakhir itu ada magnetic. Kalau ini gabungan lah, gabungan dari yang lasso tool dan poligonal. Gabungannya gimana? Kalau yang magnetic ini kita klik kayak poligonal lasso tool tadi, lalu kita arahkan ke titik berikutnya tanpa melakukan klik lagi. Jadi kita cuma mengarahkan kayak lasso tool yang pertama. Jadi tinggal kita arahkan tanpa menahan klik juga ini. Lasso tool yang pertama kan kita harus menahan klik ya. Klik kirinya pencet terus. Tapi kalau yang ini enggak, kita cukup mengarahin aja. Dan ini sifatnya otomatis, jadi kadang susah dikendalikan. Karena otomatis ya. Dia hanya membaca perbedaan warna dari objek kita. Dan itu kadang ya nggak akurat juga. Kemudian yang berikutnya itu ada Magic Wand. Magic Wand ini untuk digunakan menseleksi area yang mungkin similar atau yang sama. Misalnya di sini background-nya putih semua ya. Aku pengen mengambil yang warna putih. Tinggal klik, maka dia akan menseleksi area yang semuanya sama warna putih di dalam dokumen kita ini. Jadi dia seleksinya based on warna. Tapi kenapa yang di sini nggak kepilih gitu ya? Kalau kita lihat di sini nggak kepilih, harusnya kan kalau tadi dibilangnya berdasarkan warna putih, kan harusnya di sini kepilih juga ya, ikut ke seleksi. Tapi di sini cuma sampai sini nih nggak masuk di area ini. Kenapa? Karena based on warna tadi, jadi dia putihnya itu kalau menurut dia Magic Wand ini warnanya berbeda putihnya. Jadi dia hanya benar-benar memilih spesifik warna putih yang sama dengan klik sampel yang kita tadi ambil pertama. Jadi misalkan di sini aku mau klik jeruknya, nggak bisa karena nggak bisa satu buah langsung semua ke seleksi, itu nggak bisa karena dia di sini aku klik, dia hanya menseleksi warna orange atau warna yang klik yang sama persis dengan yang tadi di sini. Dan kalau kita lihat kan ini di sini lebih kuning ya, di sini lebih orange atau lebih gelap. Hanya area lebih terang di sini nggak kepilih karena
diklik tadi di sini, sehingga dia hanya milih area tersebut aja yang warnanya sama. Itu biasanya bisa kita akali ya sebenarnya pakai tolerance yang di sini, pengaturan tolerance di option bar-nya. Semakin kecil toleransinya, maka dia hanya spesifik memilih warna, benar-benar makin spesifik memilih warnanya. Tapi kalau kita naikkan preferensinya, toleransinya, maka dia akan memilih warna-warna yang masih berdekatan lah. Kita buktikan ya dengan aku tadi 20, sekarang 40. Areanya menjadi makin luas. Nggak cuma di orange aja, tapi udah mulai ke sini. Tapi yang sini belum, berarti kita perlu naikkan lagi toleransinya. Nah, udah mulai sampai sini. Tapi yang di sini belum, karena terlalu putih, hampir ke putih. Kayak gitu. Jadi di sini triknya adalah mengatur toleransi ini bagaimana biar dia bisa menseleksi semuanya. Nah, kalau kita sekarang kita putihnya deh. Nah, putihnya hampir bisa nih. Yang ini udah bisa nih, yang jeruk di bagian sini keseleksi semua yang area sini. Tadi kan nggak keseleksi yang awal, tapi sekarang dia keseleksi. Karena kita naikkan toleransinya. Dan di sini dianggapnya beda, karena di sini lebih gelap. Jadi udah mulai ke abu-abu ini. Kalau di sini udah beda warnanya. That's why dia nggak ke seleksi. Itu gunanya untuk Magic Wand. Ini akan mempermudah kalau memang warnanya sama atau solid. Kita menseleksi warna background yang warnanya solid, nggak ada yang lebih gelap, lebih terang, bisa pakai Magic Wand ini. Berikutnya ada Quick Selection. Quick Selection ini toolsnya hampir kayak brush. Tadi kita sebenarnya belum yang sampai masuk ke brush, tapi konsepnya dia adalah kita melakukan area seleksinya ini secara manual, memilih area seleksinya, dan kita bisa jadinya bisa atur kita pengen nyeleksi yang mana sih gitu kan. Jadi kalau misalnya case-nya di sini kita mau menseleksi buah jeruknya, kita tinggal klik aja. Dan misalkan ada yang belum ikut nih kayak di sini area sini ini belum masuk, kita bisa atur, kita bisa tambahkan area seleksinya. Kalau berlebihan, kita tinggal klik yang minus di sini, kita kurangin area seleksinya. Oke, kita coba lagi, kita plus. Oke, contohnya di sini seleksinya nggak ke bisa sampai nutup semua ya. Di sini ada yang nggak ke seleksi. Tinggal kita plus, terus kita tambahkan area seleksinya. Nah, kita brush aja, kita klik sambil di brush kayak diusap gitu. Untuk mengatur ukurannya brushnya ini tadi, ini kan bisa besar, bisa kecil. Kalau untuk butuh yang lebih detail, kita harus pakai yang size yang lebih kecil biar bisa menjangkau area-area yang kecil kayak di sini. Kalau gede ini nggak bisa. Itu kita bisa pakai shortcut yang ada di keyboard, itu adalah bagian sebelah huruf P. Itu ada kurung kurawal dan kurung siku. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran brush. Itu berlaku di semuanya. Jadi ini kuncian juga nih shortcut ini. Jadi ketika konsepnya itu menggunakan cara kerja brush, itu selalu bisa. Jadi mau pakai quick selection, mau pakai tool brush, atau mau quick nanti layer mask, itu semuanya pakai brush, itu bisa menggunakan shortcut ini. Jadi kalau di kurung kurawal kanan atau kurung tutupnya, itu nanti dia akan memperbesar, sedangkan yang kiri, sebelah huruf P persis, itu dia akan memperkecil ukurannya. Itu akan kepakai. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat shortcut ini biar lebih gampang untuk mengubah ukuran dari brush-nya. Selanjutnya ada Object Selection Tools di sini. Kalau Object Selection Tools itu sebenarnya udah ada penggunaan AI dari Photoshop. Jadi kita bisa menggunakannya untuk menseleksi suatu objek tertentu. Jadi si Photoshop itu akan otomatis mengidentifikasi objek apa yang menjadi fokus kita atau subjek kita di situ. Nanti dia akan langsung membuat seleksinya. Jadi kita cukup ngeklik aja areanya, misalnya kita mau seleksi buah jeruk yang ini, tinggal kita seleksi areanya, nanti dia akan menghitung dan akan menseleksi objek yang paling dominan atau paling kontras di situ. Nah, otomatis dia akan langsung menseleksi area sini. Misalnya kita duplicate, kita maka akan dapatkan seleksi yang buah jeruk. Yang tadi. Yang lainnya enggak, karena kita enggak klik areanya. Gitu kan.
Kalau misalkan ini object selection, lalu kita tarik ukurannya segini, biar dia menseleksi semuanya, ya kan? Kita coba apakah dia bisa. Ya, semakin luas areanya, maka dia juga akan semakin butuh waktu ya untuk mengompil tadi. Oh, ternyata tadi terlalu luas, dia nggak bisa. Kita perlu satu-satu. Mungkin karena terlalu banyak fokusnya ya kalau terlalu luas. Oh, oke, oke. Sorry. Kita coba seleksi lagi. Karena tadi aktifnya di layer yang tadi ternyata. Kita harus perhatikan layernya ini yang aktif yang mana. Jadi dia akan menseleksinya di area yang tadi itu. Nah, di sini dia hanya bisa 3 buah aja. Yang 2 lainnya nggak ke seleksi yang tadi. Karena ini otomatis, jadi dia menghitung sendiri, mengkompil sendiri. Jadi lebih bagus kalau teman-teman punya background yang kontras dengan objeknya, dan nggak terlalu kompleks, hanya simple aja satu benda, satu produk aja, bisa dipakai object selection tool ini untuk menyeleksi si bendanya atau objeknya itu menjadi satu layer tersendiri. Oke, itu tadi object selection tools. Quick selection tadi udah ada magic wand. Tadi kan move and selection tools. Bagaimana caranya kita membuat area yang seleksi tadi itu menjadi layer baru? Nah, kayak contohnya aku tadi di sini, ada layer 1 dari sebelumnya layer 0. Jadi ketika nanti teman-teman sudah melakukan seleksi, seleksi apapun itu, kalau ingin kita mengeluarkan area seleksinya tersebut, kita duplicate dengan Ctrl J. Maka nanti akan muncul layer baru yang isinya adalah area seleksi yang kita bikin. Atau sesuai dengan area seleksi yang udah kita tentukan tadi. Entah itu tadi teman-teman pakai object selection, atau quick selection yang bentuknya melingkar, kalau udah nanti di duplicate aja dari layer aslinya. Jadi dia akan muncul sebagai layer tersendiri, sehingga kita udah punya satu layer baru, bisa kita pindah-pindah. Kita akan move ke berikutnya, itu adalah crop tool. Itu ada banyak di sini, perspective crop, slice tool, dan slice select tool. Yang paling sering dipakai tentu crop, karena ya ini pasti kita semua udah familiar lah ya untuk crop ini. Di kita menggunakan handphone untuk foto itu juga biasanya ada editingnya, pakai ada cropnya, kita bisa motong area yang nggak kita perlukan, kita buang, dan kita hanya pakai atau kita perkecil area yang kita inginkan. Itu crop tool ya, jadi areanya bisa kita ubah-ubah, lalu kita double klik, dia akan membuang yang tadi, dan kita akan dengan ukuran yang baru ini. Sambil aku akan jelaskan juga option bar yang muncul ketika crop. Di sini ada rasio. Ini kita bisa pilih, kalau rasio dan di sini dulu kosong, itu berarti teman-teman bebas menentukan area croppingnya. Bisa kayak gini, panjang tapi nggak tinggi gitu, atau mau yang segini atau kotak. Jadi rasionya nggak ada ukurannya, bebas. Itu kalau di sini kosong. Kalau misalnya teman-teman ingin square, ya dia akan mengcrop bentuknya square. Jadi ketika ini kita perbesar, perkecil, area cropnya, ya tetap dia akan menjaga bentuknya itu tetap square. Mau digeser juga tetap square, karena di sini kita aktifkan yang square. Dan ada banyak rasio yang lainnya di sini, ada ukurannya juga. Jadi kalau misalnya tadi, ya kita ke rasio, ini ada 1:1 atau square, atau kita juga bisa 2:1. Tapi kalau enggak, pengen bebas aja kayak tadi, itu kita klik clear. Maka dia akan bebas untuk pengaturan cropping-nya. Next ada perspektif crop tool. Kalau ini digunakan untuk crop untuk objek-objek yang butuh perspektif. Jadi kayak misalnya foto bangunan, itu pengen kita crop dan kita atur
perspektifnya lagi itu bisa pakai yang ini. Jadi ini jarang, bahkan aku pun juga jarang itu gunakan ini, mungkin hampir nggak pernah, karena memang nggak pernah buat seleksi yang kayak gitu, cropping yang bentuk-bentuk perspektif. Banyak kan ya crop tool biasa ini. Kemudian ada slice juga. Ini slice tool ini juga penting. Ini slicing ini sebenarnya bisa dipakai ketika teman-teman kalau dulu itu buat desain web atau UI di Photoshop. Dan membuat itu kan kayak misalnya button atau bikin home banner, itu nanti biasanya masih image base, itu kita harus slice dulu. Jadi satu dokumen itu kita bisa turunkan nanti jadi beberapa image potongan. Bagian headernya, bagian buttonnya, bagian apanya lagi, bannernya yang bagian mana, itu bisa kita potong-potong dan nanti kita ekspor dan langsung akan ke ekspor jadi banyak image langsung. Dan udah kepecah-pecah tadi kayak potong-potong, headernya doang, buttonnya doang, padahal dokumen kita itu full kelihatan semuanya. Nah, itu bisa menggunakan slice tool. Untuk pengaturannya kalau dari bikin, itu slice select tool ini untuk milih-milih area seleksinya, memperbesar, memperkecil, itu pakai slice select tool. Dan yang ini juga salah satu tool baru juga di Creative Cloud itu adalah frame tool. Jadi kita bisa clipping objek atau image itu ke dalam bentuk yang udah ditentukan, yaitu di sini ada rectangle dan juga lingkaran, circle. Jadi di sini ada frame, kita bisa masukkan image lain ke sini dan nanti dia akan di crop atau di frame dengan bentuk yang sesuai ukuran yang kita bikin ini. Misalnya kita mau kayak gini atau gini, nanti bisa kita masukkan dengan cara ngedrag image ke dalam sini. Kalau yang lingkaran itu juga sama, dia hanya bisa bentuknya lingkaran. Jadi kayak memasking image kita tanpa nge-crop. Tadi bisa kita balikin lagi, kita geser-geser. Tapi yang kelihatan itu cuma segini aja, searea lingkaran ini atau searea kotak ini aja. Itu gunanya dari si frame tool ini. Jadi buat placeholder yang bisa kita gunakan untuk memasking sebuah image. Tapi sayangnya bentuknya ya tadi hanya bisa dua, rectangle dan juga circle. Crop tadi udah crop selection tool, move tool, sekarang kita ke measurement tool. Di sini sebenarnya kalau kita klik ada banyak ya, eyedropper, 3D material, color sampler, ruler, node, dan count tool. Nah ini banyak, tapi yang paling sering itu adalah eyedropper. Gunanya apa? Ini untuk mengambil sampel warna. Misalnya kita pengen tahu nih warna orange yang sama dengan yang di kulit jeruk ini tuh warna orange yang mana gitu. Kita klik, otomatis maka warna foreground kita di sini itu akan menyesuaikan dan itu adalah warna yang sama persis dengan yang kita klik di eyedropper tadi. Oke, aku sekarang coba daunnya ya. Sini, klik eyedropper di sini, maka foreground-nya juga akan berubah menjadi warna hijau sesuai dengan warna yang kita klik. Di sini warnanya jadi putih karena aku klik di sini. Orange lagi karena aku klik di sini. Jadi kita bisa mengambil sampel warna dan menjadikannya dia warna foreground. Kalau 3D material eyedropper ini lebih ke tools 3D Photoshop, kita akan sama kayak mengambil material. Kalau di 3D itu ada material atau kayak sifat si objeknya itu kayak apa? Apakah itu plastik ataukah itu nanti materialnya steel? Nah, itu bisa kita ambil sampelnya dan diterapkan di objek 3D lain. Nah, itu pakai eyedropper. Konsepnya sama kalau di Photoshop yang eyedropper tool ini tadi kan image-nya aja atau warnanya aja dari image. Nah, kalau ini lebih ke 3D. Kemudian kalau color sampler tool ini, kita akan mengambil sampel warna seperti eyedropper tadi, tapi nggak diganti di sini. Kita cuma akan mengambil sampel beberapa titik warna dan akan muncul di info ini. Jadi yang pertama, eyedropper yang pertama di sini itu warna kodenya adalah R-nya 253, green-nya 132, black-nya 0. Titik kedua 255, G-nya 193, B-nya 2. Itu di sini. Jadi kita bisa mengambil sampel beberapa titik sekaligus. Kalau eyedropper tadi kan cuma satu ya, satu titik dan dia langsung merubah di foreground. Kalau ini enggak. Kalau ini dia bisa mengambil banyak sampel warna di dalam dokumen kita dalam satu file. Itu ada beberapa warna aja yang kita pilih untuk diambil sampelnya dan nanti informasinya itu akan muncul di window info ini. Di sini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Berikutnya ada roller tool. Ini juga untuk mengukur panjang dari sebuah titik ke titik yang lainnya.
Ini bisa kita tarik misalnya dari titik ini ke titik ini itu berapa panjangnya. Ketahuan dari sini nih. Di info juga yaitu adalah width-nya itu berarti 2841. Ini width lebarnya atau lebar garis ini diukur itu 2841. Kayak gitu untuk mengukur. Note tool ya kayak untuk memberi kayak catatan sticky note gitu yang bisa dibuka juga infonya ke orang. Lalu count tool ini kayak bisa untuk mengukur atau menghitung ada berapa objek, itu bisa kita klik. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5 gitu. Mana aku juga sebenarnya jarang sekali atau nggak pernah pakai tools ini gitu untuk menghitung karena belum kepake aja gitu. Buat apa? Selama ini yang paling dominan tentu aku pakai eyedropper tools. Measurement tool kita udah selesai. Dan berikutnya kita akan masuk ke retouching, retouch tool. Itu di sini ada banyak, ada spot healing, remove, healing brush, patch, content aware move tool, dan red eye tools. Ini yang awal ya, tools retouching yang awal. Itu ada spot healing, remove ini, healing dan patch. Itu bagaimana sih bedanya gitu? Kalau healing itu biasanya kita gunakan untuk ya untuk mengubah atau memperbaiki sebuah image gitu. Misalnya ada yang ada noda, ada mungkin buat tekstur wajah biar mungkin wajah kan nggak, kalau itu mungkin kita lihat misalnya seorang model gitu di majalah itu kan kayaknya wajahnya mulus banget ya, tapi ternyata sebenarnya di realnya juga enggak gitu. Orang kan nggak ada yang sempurna wajahnya gitu. Nah itu biasanya kan udah melalui proses retouching. Nah kayak gitu, salah satunya menggunakan tools healing ini. Jadi ketika ada mungkin freckles atau misalnya ada spot white dark spot yang pengen dihilangkan, itu kita bisa memperbaikinya dengan spot healing brush ini. Cara pakainya gimana? Misalnya kita mau menghilangkan yang di area putih, tinggal kita tarik aja. Kita klik area tersebut dan kita tarik ke warna yang di sekitarnya atau area di sekitarnya. Maka dia otomatis nanti akan mengubah tadi itu, titik putih tadi itu, menjadi warna yang sesuai dengan warna yang sekitarnya. Jadi bisa lebih ngeblend. Di sini juga ada misalnya kan, nah itu bisa kita hilangkan. Tuh, ada putih-putihnya padahal sebenarnya tadi. Nah, ini bisa kita bersihkan dengan spot healing brush. Remove tool ini juga sebenarnya sama gunanya, tapi dia lebih kepada AI menggunakan otomatis, jadi akan membutuhkan waktu yang agak lama gitu, ada beberapa proses komputasinya dia. Jadi aku juga pun jarang pakai ini. Terus yang healing brush ini secara manual kalau healing brush. Kalau spot tadi kan kita tinggal klik drag aja. Kalau healing kita perlu untuk mengambil source dahulu. Kita pengen merubah misalnya ini yang area putih di sini, ini kita ingin ubah dia warnanya mirip-mirip sama area mana. Bisa kita taruh di sini. Misalnya ini sampelnya di sini cukup bagus nih. Kita ambil sampelnya dulu dengan tahan Alt di keyboard, klik, setelah itu lepas dan kita brush di area yang kita pengen hilangin. Dia akan mengambil sampel tuh, ada kalau kita tahan kliknya, dia ada tanda plus di area yang tadi kita ambil source-nya. Itu berarti nunjukin kalau area yang sekarang kita brush ini, area bulatnya ini, itu akan menampilkan apa yang ada di tanda cross di plusnya itu. Karena itu adalah source kita tadi. Jadi ini akan sama warnanya dengan yang di atas. Itu ya. Jadi ini sama persis kayak yang di sini. Karena tadi areanya itu juga yang ditandai dengan plus tadi. Itu healing. Kalau patch hampir sama. Misalnya tadi ada ini pengen kita hilangkan dan pengen kita ratain aja teksturnya biar benar-benar bagus tekstur jeruknya. Kalau patch kita bisa klik drag dulu areanya yang pengen kita rubah atau kita retouch. Lalu kita tarik ke area lain yang pengen kita ambil sebagai referensi. Ya misalnya kan di sini ya nggak terlalu jauh biar nggak belang jadi benar-benar smooth gitu. Kita drag terus kita tarik, kita ambil sampelnya di sini, kita lepas. Maka dia akan menukar
area tadi itu menjadi sesuai dengan yang kita ambil referensinya tadi. Jadi hilang ya tadi ya yang ada garisnya ini ada garisnya. Coba aku tukar dengan di sini dan boom, hilang. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang ini nih aslinya nih. Coba kita bisa nggak kita hilangkan. Ini kita seleksi areanya dulu, terus kita coba referensinya di sini. Kita Ctrl D atau untuk diselect. Garis tadi yang kerutan jeruk tadi yang di sini itu jadi hilang. Berganti dengan bentuk sesuai dengan referensi yang kita ambil tadi. Itu penggunaan dari patch tool tadi. Jadi kita kayak nambel area yang mungkin kurang dan kita ganti tambal dengan referensi area yang di sekitarnya yang bisa kita ambil dari contohnya. Kemudian kalau content aware move tool ini kita bisa memindahkan sebuah objek ke tempat lain. Lalu nanti source-nya itu nanti dia akan tutup. Misalkan kita seleksi dulu buah jeruk yang ini. Kita pengen mindahin jeruknya yang di sini itu agak ke bawah ke sini. Kita geser, kita pengen pindah jeruknya itu di sini. Dan kita lepas, kita done. Dia akan ada proses, kita tunggu. Dan jeruknya tadi sudah berpindah. Dari yang tadi di sini berpindah ke bawah dan yang area yang ditinggalkan tadi atau area asalnya tadi si jeruk tadi itu ditutup jadi warnanya putih sama kayak source-nya. Jadi kayak pindah aja gitu, hilang. Di tempat aslinya jadi hilang tapi dia berpindah ke tempat yang lain. Misalkan di sini yang jeruk ini sekarang kita coba kita pindah buat gantiin di sini. Kita done atau kita enter juga bisa. Area yang sini tadi jeruknya udah hilang, berpindah ke sini. Jadi itulah kegunaan dari content aware move tool ini untuk memindahkan objek, elemen, tapi area yang ditinggalkannya itu juga nanti sama Photoshop ditutup. Jadi nggak ada bekasnya. Selanjutnya ada red eye tool, ini lebih kepada untuk ngilangin red eye. Bisa kita kalau ambil tag foto malam itu biasanya apalagi itu orangnya biasanya matanya merah, ada red eye-nya, itu bisa kita atur dengan di sini. Tools berikutnya itu ada brush. Kalau brush ini konsepnya juga sama. Yang kayak tadi kita udah coba di quick selection. Kalau ini yang aslinya ya, brush. Jadi kita bisa melakukan brush seperti mewarnai di artboard kita. Menggunakan warna foreground-nya. Kalau ini kita klik aja untuk mengganti warnanya. Misalnya kita pengen warna yang lain, kita ambil warna merah. Kita tinggal drag aja. Pengaturannya sama kayak tadi untuk memperbesar memperkecilnya pakai kurung siku dan kurung kerawal itu ya. Kalau yang kiri untuk memperkecil, kalau yang kanan untuk memperbesar ukuran. Dan di sini juga bisa di pengaturannya itu ada pilihannya mau size-nya berapa juga bisa kita atur dari sini. Tapi mungkin kan kekurangannya kita nggak tahu ya kadang ukuran 121 ini udah cukup atau belum. Lebih enak kalau kita lihat langsung di artboard-nya, kita memang butuhnya seberapa gitu. Kalau misalnya kita butuhnya seukuran jeruk ini misalnya, itu berapa sih? Di sini ternyata 1000. Kita nggak tahu tadi kalau cuma 100 kayak ternyata kecil. Gimana cara ngepastinya? Kan susah kalau kita cuma ngedrag dari angka gini nggak ada contohnya. Tapi kalau kita gedeinnya langsung di artboard gini, kita bisa tahu, oh ini udah cukup, oh ini belum cukup. Gitu. Dan untuk pengaturannya lebih cepat juga, teman-teman bisa klik kanan aja di areanya sini. Ketika aktif brush, maka tinggal diklik kanan dan maka muncul area pengaturan yang seperti ini sama yang ada di sini. Daripada bolak-balik ya kan, di sini kita bisa klik kanan langsung. Pengaturannya sama. Dan di sini ada yang standarnya, ada soft, round, dan hard round. Kalau hard round yang seperti ini, solid warnanya, tapi kalau soft round dia lebih halus.
ada tepinya itu lebih blur. Ketika kita butuh yang memang solid warnanya, kita pilih yang hard. Tapi kalau pengen yang lebih soft, kita pakai yang soft round. Ini karena dia tepinya ini ngeblur dan antara soft round dan hard round. Lalu ada pencil tool, ini juga sama kayak brush, tapi di pensil jadi lebih kecil, lebih tipis. Color replacement, ini kita bisa untuk mengubah warna sesuai dengan warna foreground kita nih. Kalau misalnya ini jeruknya ini orange, kita pengen ganti mungkin warna hijau jeruknya. Tinggal kita brush aja. Untuk color replacement tool. Meskipun sebenarnya ini masih butuh improve ya, kayak lebih enak manual gitu untuk mengganti warna. Kita bisa pakai adjustment layer di sini dibandingkan menggunakan color replacement tool gini. Tapi ya ini nice have aja di Photoshop itu ada color replacement kalau teman-teman pengen ganti warna. Misalnya kan kita sering kayak ganti warna baju orang modelnya gitu ya. Kita pengen warnanya merah, dia pakai warna kuning gitu, pengen ganti warna merah, bisa pakai color replacement tool ini, meskipun kadang hasilnya masih kasar. Nah, itu kayaknya lebih better menggunakan manual yang kayak new layer, terus di blending mode gitu, yang mungkin akan kita bahas nanti lebih detail di materi praktek berikutnya. Kemudian ada mixer brush tool, ini lebih ke digital painting, jadi ini kayak simulasi dari kita painting atau melukis kayak kuas. Jadi bisa kita bikin kayak cat air, bisa kita bikin kayak warna cat yang warnanya solid, atau yang encer, warnanya jadinya tipis-tipis kayak cat air, itu bisa kita atur di sini ada kebasahan, tingkat kebasahannya berapa, beratnya, gitu. Bisa kita atur warnanya di sini. Dan bisa kita campur gitu warnanya, kita kombinasikan. Kemudian berikutnya ada clone stamp. Ini yang paling dipakai juga paling banyak ini. Kalau clone stamp ini konsepnya mirip tadi yang healing brush. Jadi kalau clone ini kita akan mengcopy paste sama persis dengan source-nya. Kalau healing tadi itu kan mengcopy paste tapi lebih halus, dia ngeblending biar lebih soft gitu, lebih natural gitu. Tapi kalau clone stamp itu digunakan untuk mengcopy paste atau menduplikat sama persis dengan source aslinya. Jadi misalnya kita hilangkan ini, misalnya kita ambil sampel contohnya dulu, kita pick referensinya di sini, klik, maka di sini dia akan sama persis warnanya, bentuknya dengan source kita tadi itu yang di area plus itu. Jadi waktu-waktu kadang beda gitu karena kelihatan belangnya. Karena dia ya benar-benar sama persis copy paste. Kalau misalnya kita ambil di sampel yang warna orange di sini, kita taruh di sini, dia juga orange. Sama persis kayak yang di sini. Jadi kalau misalnya mau pakai clone stamp, kita better pilih yang warna terdekatnya untuk referensinya di sini. Ini lebih jadinya lebih bagus karena kita ambil sampel yang terdekat, jadi warnanya nggak terlalu jauh, jadi lebih kelihatan bagus. Kalau misalnya kayak tadi di sini dihilangin, kita ambil contohnya mungkin di bawah, terus kita brush. Nah, ini lebih natural dibanding tadi kita ambil yang terlalu jauh sampelnya. Kemudian ini history brush dan art history, ini juga aku nggak pernah pakai sebenarnya di realnya. History brush ini ngebrush tapi kita ngikutin yang tadi history terakhir. Balikin yang sebelumnya lah, history state di sini. Terus kemudian ada eraser tool, ini untuk menghapus, dan background eraser dan magic eraser ini sebenarnya sama. Magic ini juga magic wand yang otomatis gitu. Kalau eraser ini untuk menghapus, jadi kita bisa menghapus area image, yang mana sebenarnya kalau aku sendiri tidak sarankan sering-sering pakai eraser tool ini ya, gitu. Karena kalau di eraser tool ini dia akan menghapus secara permanen. Jadi benar-benar hilang aja gitu objeknya, gambarnya, elemennya kalau kita hapus. Nanti ketika kita butuh lagi itu nggak bisa dibalikin. Apalagi kalau kita nanti udah melakukan banyak proses dan kita mau mengembalikan lagi itu kalau di undo udah nggak bisa. Karena undo-nya kan udah terlalu banyak. Jadi malah yang udah kita bikin tadi ngulang juga semuanya. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan atau menghapus sebuah bagian dari sebuah sub objek itu sebenarnya ada cara lain gitu yang lebih aman. Jadi aku sebenarnya nggak menyarankan menggunakan eraser ini kecuali kita benar-benar yakin
memang kita mau buang gitu ya, area tersebut kita mau buang, udah yakin nggak akan kepake lagi, ya silahkan pakai eraser. Ya, selanjutnya ada gradient. Di gradient ini sendiri itu untuk pengaturan fill warna, ini untuk mengisi warna. Kalau gradient seperti ini, kita bisa pilih warnanya dulu, dan ini linear atau radial, lingkaran seperti ini. Ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Mode bisa explore di sini dan pilih-pilih warnanya juga. Selanjutnya tuh retouching yang berikutnya itu ada blur, sharpen, dan smudge. Ini buat apa? Kalau blur itu untuk mengaburkan atau bikin efek blur di sebuah image. Jadi misalkan di sini ini kita kalau kita brush, kalau kita pakai klik blur tool ini lalu kita melakukan brush atau kita usap-usap di sebuah area tertentu, maka area tersebut lama-lama akan blur atau makin kabur. Oke, kalau kita lihat sebelumnya tadi seperti itu, tapi kita blur jadi kabur warnanya atau objeknya. Misalkan di sini daunnya, ini kita pakai pengaturan yang blur, tadi juga akan jadi kabur. Di sini strength-nya kita bisa atur ya, kekuatannya itu 100, aku maksimalin. Kalau misalnya mau lebih soft, ya tinggal kita kecilin aja strength-nya ke angka yang lebih kecil. Lalu sharpen ini kebalikannya dari blur. Sharpen ini mempertajam area image. Nah, ini kalau misalnya daunnya ini mau aku tajemin lagi, aku pilih pakai sharpen. Jadi itu jadinya lebih tajam, garisnya lebih kelihatan. Nah, sebelumnya seperti itu. Tapi ketika aku udah sharp, dia lebih tajam lagi. Oke. Dan ini penggunaannya hati-hati, jangan terlalu banyak karena lama-kelamaan nanti image kita itu akan rusak kalau terlalu banyak efeknya. Berikutnya smudge, ini ada gambarnya bentuknya kayak jari, jadi telunjuk gitu. Gunanya apa? Ini juga kayak kita kayak menarik pakai jari kita. Seolah-olah ini adalah lukisan atau cat yang belum kering, bisa kita tarik. Dan jari kita tarik di permukaannya, jadi bisa ketarik keluar seperti ini. Ini sama juga strength-nya bisa kita atur, kalau 100 kayak gitu, kalau mungkin kita coba kurangin, ya dia lebih dikit-dikit, nggak bisa sampai penuh sampai panjang tadi. Jadi kita seolah kayak narik si image-nya, menggunakan jari kita. Kita ke tools berikutnya, itu ada dodge, burn, dan sponge. Kalau dodge, itu kita akan membuat objek tersebut lebih terang. Sebaliknya burn, itu akan buat lebih gelap. Jadi kalau teman-teman kepakainya biasanya buat bikin efek mempertegas bayangan atau highlight, shadow atau highlight gitu. Kalau buat bikin lebih gelap, kita pakai yang burn. Kalau bikin lebih terang, itu kita pakai yang dodge. Jadi bisa kita kombinasikan. Kalau misalnya tadi ini burn, area yang gelap jadi lebih gelap. Seperti ini. Nah, daunnya bisa kita lebih gelap lagi. Sehingga shadow-nya atau area yang lebih gelap itu semakin lebih gelap. Berikutnya ini ada pen. Kita udah masuk ke drawing ya. Drawing tools. Itu ada pen dan ini pengaturan pen yang lainnya. Ini digunakan untuk pen semua ya, untuk add, untuk mendelete, ini yang freeform, ini yang curvature. Kita pakai pen untuk buat shape. Jadi kita bisa buat shape bebas. Seperti ini, misalnya kita butuh shape, kita bisa buat dengan pen. Dan penggunaannya sebenarnya nggak hanya untuk bikin objek shape aja ya, ini bahkan kita bisa gunakannya untuk membuat head
dan pada akhirnya nanti bisa untuk membuat seleksi objek yang lebih advance lagi. Akan kita bahas di video berikutnya. Dan selanjutnya ada teks, ini ada type tools untuk menambahkan teks di artboard kita. Cara pakainya tinggal diklik aja, terus diklik juga di artboard, dan dia akan defaultnya muncul lorem ipsum. Kalau mau diedit, tinggal kita double klik dan kita bisa masukkan teks yang kita inginkan. Dan pengaturannya ada di atas ini, di option bar-nya ada kayak milih fontnya, lalu family-nya apa, style-nya, size-nya, alignment-nya, warnanya, itu juga bisa kita atur di sini, di option-nya. Dan yang berikutnya ada panah, ini untuk pad dan direct selection tool ini biasanya untuk mengedit atau mengubah shape dari yang kita bikin. Di sini bisa kita ubah-ubah lagi titiknya menggunakan direct selection tool. Kalau pad selection tool untuk mengubah, mindahin si pad-nya ini. Karena ini shape, jadi dia udah otomatis ngikut, bukan pad terpisah ya. Kalau dari pen tadi kan bikin shape, kalau bikin pad nanti bisa diubah pakai yang digeser-geser pakai yang pad selection tool. Jadi ada hubungannya lah tadi antara pen dengan yang ini, pad dan direct selection tool ini. Direct ini untuk mengubah shape yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Dan yang berikutnya ini ada bentuk-bentuk yang memang udah ditentuin sama Photoshop, ada rectangle, ellipse, triangle, polygon, line, dan custom. Ya, kalau kita bentuknya memang udah tahu kita mau bikin kotak, ya bisa langsung pakai yang rectangle ini, persegi panjang, atau ellipse, lingkaran, bisa kita buat menggunakan objek di sini. Selanjutnya di bawah adalah navigation tool ya, ada hand tool dan rotate view. Seperti yang udah aku sebut di awal tadi, di awal video, kita bentuknya ini seperti kayak kertas kalau kita lagi kerja atau lagi menggambar atau menulis. Jadi hand tool ini kita untuk gunakan untuk menggeser-geser area artboard kita. Bukan untuk menggeser objek ya, karena untuk menggeser objek di dalam artboard kan kita pakai move tool, tapi untuk keseluruhan artboard. Jadi kita mungkin lebih enak, apalagi kalau misalnya udah zoom in kayak gini. Kita udah detail, enak banget kalau kita pakai hand tool, kita tinggal geser-geser. Oh, udah tadi udah misalnya udah ngerjain yang ini, kita mau pindah fokusnya ke buah yang ini, jeruk yang ini. Nah, kita tinggal geser-geser aja. Fokusnya kita mau kemana. Dan sebenarnya ada tools juga ya yang lebih gampang ketika ini hand tool tadi untuk buat menggeser, jika teman-teman memerlukan, kita sebenarnya bisa di mode tools apapun. Misalnya kita lagi nge-brush pun di sini ya, lagi melakukan brush, terus kita mau geser ke sini, itu kita tidak perlu sebenarnya untuk selalu ngeklik sini, terus kita tarik, kita balik brush lagi. Terus kita misalnya mau pindah sini, kita geser dikit, klik sini, terus brush. Nah, itu nggak perlu. Jadi ketika teman-teman tadi aktif tools brush-nya, mau ngebrush bisa pindah ke sini, cukup tahan spasinya aja. Di keyboard teman-teman spasi, maka dia akan berubah otomatis langsung jadi hand tool dan bisa digeser-geser. Padahal kita yang sedang aktif adalah tool brush, bukan hand tool tadi. Jadi kita nggak perlu bolak-balik klik brush, hand tool lagi nggak. Jadi cukup ketika apapun, tools apapun aktif di sini teman-teman, itu tinggal ditahan spasinya aja, nanti langsung berubah jadi hand tool. Dan kita bisa langsung ngegeser-geser, langsung balik lagi, setelah itu lepas spasinya, maka dia akan kembali ke tools yang kita sedang aktif. Kalau tadi brush ya berarti kita langsung nge-brush lagi. Tahan spasinya, kita geser ke atas, brush lagi. Itu lebih cepat jadinya untuk menggunakan hand tool ini. Kalau rotate, ini kita sama kayak kertas juga, kita bisa putar-putar. Enaknya kita gimana gitu. Misalnya ini lebih detail, kita pengen putar dikit, itu juga bisa. Biasanya untuk kayak kita digital painting yang gambar itu kan kayaknya lebih enak kalau misalnya lurus. Nah, itu
biar tangannya enak. Itu bisa kita rotate. Kalau misalnya mau dibalikin, tinggal di reset, balik ke awal lagi. Dan ini sama juga ada zoom in, zoom out, tinggal plus minus aja di sini. Untuk zoom out-nya. Atau cara lain juga sama kayak misalnya tadi hand tool ada shortcut-nya, ini juga ada, yaitu teman-teman bisa tekan ALT, ditahan Alt-nya, sambil di scroll. Jadi ketika scroll maju dia akan zoom in, kalau di scroll mundur ke arah kita, itu nanti zoom out. Dan bisa balik lagi ke tools yang lagi aktif. Saya tadi brush, kita Alt, terus sama kita putar scrollnya, itu maka dia akan jadi zoom in, zoom out. Terus kita lepaskan si Alt-nya, maka dia akan langsung balik juga ke tools yang lagi tadi kita terakhir pakai, itu brush di sini. Dan yang terakhir tadi di sini ada foreground dan background tadi yang udah aku singgung juga di awal. Itu adalah warna yang aktif, itu ada di foreground-nya ini. Untuk warna aktif, karena ini hijau, makanya tadi aku ngebrush langsung munculnya hijau. Tapi kalau ini aku ganti ke warna lain, ya dia akan menyesuaikan sesuai dengan warna foreground-nya. Terus ini tadi foreground dan background itu bisa kita switch, kita tuker. Sekarang kan foreground-nya kuning, background-nya putih. Sekarang kita pengen warna putihnya itu menjadi warna foreground-nya. Tinggal kita switch dengan X. Tekan X aja di keyboard, itu maka dia akan menukar-nukar posisinya. Mana foreground, mana background-nya. Sekarang dia foreground-nya putih, background-nya yang kuning. Kalau nggak mau pakai shortcut, bisa klik yang panah di sini. Ini juga sama. Tapi ketika misalnya mungkin kita lagi ngedit di tengah, kita X, kita lebih cepat daripada harus ke sini. Terus yang ini kan udah warnanya udah berubah-berubah ya. Misalnya ini satu merah, satu kuning. Kita bisa kembalikan lagi warnanya itu default-nya kalau di Photoshop itu default-nya adalah warna hitam dan putih. Itu bisa kita balikin default-nya itu dengan ngeklik yang di sebelah sini. Kalau tadi itu buat switch, yang ini buat balikin default. Klik, maka dia langsung berubah jadi hitam dan putih. Oke, kita biar kelihatan. Ini aku ganti lagi warnanya, balikin. Merah dan hijau. Shortcut-nya apa? Ketik D, default. D dari default, jadi maka dia akan langsung balik ke warna default hitam dan putih. Shortcut-nya D untuk default, warna foreground dan background. Kalau untuk switch, untuk menukar, itu X. Maka dia akan menukar foreground dan background-nya. Itu tadi tools-tools basic yang ada di menu toolbar yang mungkin teman-teman bisa ekspor agar lebih paham cara penggunaannya, dan nanti seiring berjalannya waktu teman-teman juga akan lebih bisa menguasai lagi. Di materi kali ini kita akan mulai membahas salah satu ya konsep yang paling mendasar di Adobe Photoshop ya, yang pasti bakal kita jadi makanan kita sehari-hari lah nantinya. Itu adalah layers dan group. Seperti kita ketahui tadi ya, kalau layers itu adalah lapisan. Jadi kalau misalnya di Photoshop itu konsepnya adalah seperti burger gitu ya, ada rotinya, ada sayurannya, ada tomatnya, bawangnya, dagingnya, terus kemudian ada kejunya. Nah, kemudian ada roti yang bagian atas. Ya sama kayak gitu. Jadi layer itu sih sifatnya bertumbuk-tumbuk, dan konsep sendirinya di Photoshop itu bagaimana? Jadi kalau posisi layer itu ada berada lebih atas, itu berarti objeknya berada lebih di depan daripada objek yang ada di layer di bawahnya. Jadi semakin di atas, maka dia akan di depan dan akan menutupi layer yang ada di bawahnya. Dan ini aku akan breakdown lebih detail mengenai layer panel tadi yang ada di Photoshop, yang ada di sebelah kanan bawah yang tadi di workspace-nya. Dan ini ada beberapa shortcut-shortcut penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui dan kuasai juga biar lebih cepat workflow-nya di Photoshop. Kayak beberapa juga udah aku singgung di video yang tadi, gitu. Jadi kayak misalnya di Ctrl J itu untuk menduplicate layer, kemudian Ctrl dan kurung siku dan kurung kurawal yang kiri itu untuk memindahkan layer ke bawah, jadi untuk nurunin layernya ke bawahnya. Jadi sebuah layer kita turunin ke bawah itu menggunakan Ctrl plus kurung
kurawal atau kurung siku itu. Kalau misalnya tadi tanpa kontrol kan untuk memperbesar dan memperkecil brush ya shortcutnya ya si kurung kurawal itu kurung siku ini. Tapi ketika dia dikombinasikan dengan kontrol, maka dia akan ke layer shortcutnya itu efeknya. Jadi layernya bisa naik, bisa turun. Untuk turun tadi pakai yang kiri atau yang kurung pembuka itu ya. Terus kurung tutupnya, kurung kurawal atau kurung siku tutup itu untuk memindahkan layernya ke atas. Jadi yang kiri itu untuk menurunkan layer, kalau yang ke kanan itu untuk memindahkan layer ke semakin atas. Terus ada lagi nih, shortcutnya adalah Ctrl, Shift, dan kurung tadi. Kurung kurawal atau kurung siku yang kiri. Untuk apa kalau ditambah Shift? Kalau Shift itu untuk memindahkan layer langsung ke paling. Kalau kiri atau pakai kurung kurawal yang kiri itu ke paling bawah. Jadi langsung drop, langsung paling bawah, cepet gitu, nggak perlu satu-satu. Kalau yang tadi cuma kontrol plus kurung kurawal di kurung siku, itu kan satu-satu turunnya, atau naiknya itu satu-satu, bertahap tangganya. Tapi kalau pakai shift itu dia langsung ke bawah, atau send to back, langsung ke paling bawah. Kalau di sini layer di atas layer background, di layer panel itu, di paling bawah. Layer background ini udah layer paling bawah. Terus berikutnya, itu kalau kurung yang shift, control shift, dan kurung kurawal atau kurung siku yang kanan, tutupnya itu memindahkan layer langsung ke paling atas. Jadi teman-teman nggak perlu naikin satu-satu, tapi kalau memang tempatnya tahu mau paling atas, ya udah tinggal pakai tambahin shift aja, maka dia akan langsung naik jumping ke paling atas layernya. Dan layer itu ada banyak banget ya macamnya ya. Dan biar nanti kita selama di sesi bootcamp ini nanti kita udah ngobrolnya dulu udah nyambung gitu ya nama-nama layer ini. Jadi kalau aku sebutin shape layer itu teman-teman udah kebayang maksudnya apa gitu. Nah, layer ini memang ada macam-macam. Kita akan bahas satu persatu gitu. Yang pertama itu ada background layer. Background layer itu kan adalah layer yang tadi paling di bawah ya di sini. Otomatis default bawaan dari Photoshop ketika kita tentuin tadi itu kan ada pas bikin new dokumen itu ada warna background. Nah, itu menentukan di background ini. Dan defaultnya dia kan udah langsung di lock ada gemboknya itu. Jadi ya udah itu fix di situ. Meskipun sebenarnya kita bisa buka juga gemboknya. Adalah layer default pertama yang ada di dokumen kita itu layer background. Berikutnya itu ada type layer atau layer yang berisi teks. Tandanya apa? Kita bisa perhatikan dari ikonnya. Kalau tanda di layer thumbnailnya itu ada T, itu berarti adalah type layer atau text layer. Jadi isinya pasti teks yang bisa kita ubah-ubah, kita edit teksnya, kita atur size fontnya, kita ganti style fontnya, itu di type layer ini. Berikutnya ada shape layer. Shape layer itu bisa tadi bentuk shape yang kita bikin dari pen atau dari objek-objek yang udah ada di Photoshop tadi kayak misalnya rectangle, circle, triangle gitu-gitu bisa kita bikin atau yang dari custom pakai pen itu jadi namanya shape layer atau bentuk shape. Ditandai dengan apa? Kita bisa lihat di area pojokan sini bentuknya kotak kayak gini, ada persegi titik-titik ini itu adalah tandanya shape layer. Shape layer ini kalau di double klik itu bisa kita ganti warnanya atau bahkan kita edit lagi titik-titiknya. Lalu berikutnya ada Smart Object Layer. Ikonnya juga sama, bedanya di sini dia bentuknya di pojok kanan sama, tapi bedanya di sini bentuknya kayak file gitu. Nah, Smart Object ini sebenarnya kayak ibaratnya atau analoginya adalah dokumen di dalam dokumen. Jadi kalau kita double klik si Smart Object Layer ini, nanti dia akan membuka tab dokumen baru di sebelahnya. Dan itu filenya biasanya .psb gitu. Dan itu bisa kita edit di situ juga dan kita save, nanti dia akan langsung auto update di dokumen aslinya, di source dokumen kita aslinya. Dan kelebihannya Smart Object ini banyak, kayak misalnya dia bisa mempertahankan kualitasnya, jadi misalnya kalau digedein, kecilin, itu image-nya nggak akan pecah, objeknya nggak akan pecah, nggak akan rusak, itu kita bisa menggunakan Smart Object ini. Tandanya apa ya tadi yang bentuknya ikonnya di pojok kanan bawah itu ada bentuk kayak file, itu Smart Object. Next, itu ada adjustment layer. Adjustment layer itu pengaturan kayak pengaturan warna atau terang gelapnya, kayak brightness kontrasnya.
color balance atau hue saturation-nya itu tingkatnya berapa, itu bisa diatur di adjustment layer ini. Dan tandanya itu biasanya ada lingkaran yang kayak gini, hitam putih. Itu adjustment layer. Dan sifatnya adjustment layer itu dia di aplikasinya itu akan mengefeknya itu akan kena ke seluruh layer yang ada di bawahnya. Jadi kalau dia di paling atas, maka semua layer yang ada di bawahnya itu akan kena efek dari si adjustment layer ini. Kalau di contoh ini adalah brightness and contrast, terus kita naikin brightness-nya gitu. Jadi semua layer yang ada di bawahnya itu akan kena efeknya, itu jadi lebih terang. Tapi untuk layer-layer yang ada di atasnya, kalau dia nggak di paling atas ya, misalnya si adjustment layer ini nggak di atas, nggak paling atas, layer yang ada di atasnya itu nanti nggak kena efek tersebut. Gitu. Jadi kalau di contoh image di sini, grup 1 itu kan ada di atasnya dari si adjustment layer kan. Karena dia di atasnya, maka si grup 1 ini, apapun itu isinya, itu nanti dia nggak kena efek brightness contrast yang ada di bawahnya. Jadi misalnya kita terangin nih brightness contrastnya, yang lainnya terang, tapi grup 1 ini enggak. Karena dia ada di atasnya dari si adjustment layer. Gitu. Jadi yang perlu diingat adalah adjustment layer itu akan efeknya itu akan kena ke layer-layer yang ada di bawahnya. Gitu. Dan layer yang ada di atasnya itu enggak kena. Jadi tinggal kita sesuaikan posisinya itu. Kita mau yang mana aja yang kena. Berikutnya adalah group layer. Ini lebih kepada manajemen layer aja ya, biar lebih gampang gitu. Kalau misalnya memang satu kesatuan atau satu editan yang sama, satu objek gitu ya, layer-layer ini, itu bisa kita lakukan grouping aja gitu, biar lebih gampang diidentifikasi ini apa isinya atau ini bagian yang mana, itu bisa kita grup. Jadi layer itu kan bisa nanti bisa kita sederhanakan lagi jadinya. Mungkin layer kita bisa banyak banget, 100 layer, tapi dengan dibantu dengan adanya grup, kita juga jadinya bisa bisa tutup, bisa buka, jadi bisa kelipat si foldernya, dan jadinya kelihatannya layernya lebih pendek, bisa kita lebih gampang menggunakannya gitu. Dan pentingnya juga kalau di layer ini untuk kita selalu memberi nama layernya. Kalau di sini karena baru contoh jadi cuma tetap rectangle type gitu ya. Tapi kalau misalnya udah nanti kita project, sebisa mungkin kita kasih nama setiap layernya itu bisa kita rename, kita kasih nama yang mudah kita pahami gitu. Jadi jangan kayak layer 1, layer 2, layer 3. Kalau default kan biasanya Photoshop nambah-nambah gitu terus ya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Kalau masih dikit, it's okay, fine gitu. Tapi kalau udah banyak banget layer yang kita gunakan, kan kita juga bingung sendiri. Ini bagian mana, atau ini layer yang mana? Layer 1 ini tuh yang bagian mana sih? Atau ini gambar ini tuh layer apa sih? Kita jadi susah kan nyarinya gitu kan. Jadi better bisa kita rename dan kita pilih yang memang ada kita bisa paham. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Kalau buat orang lain, misalnya kita kirim file kita, teman kita, rekan kerja kita, itu juga bisa gampang untuk mengidentifikasinya. Kita kadang kan cuma hafal file kita doang ya, yang tahu cuma kita doang. Ketika kita kasih ke orang lain malah jadi bingung gitu kan. Dengan dibantu rename layer ini lebih rapi, teman-teman melakukan manajemen file atau manajemen layarnya ini bagus. Ketika file kita tuh dioper ke orang lain, si orang lain ini juga akan jadi lebih mudah memahaminya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor atau lagi kerja di rekan kerja minta filenya dan dia akan melanjutkan teman-teman berkolaborasi, itu teman kalian akan lebih gampang gitu. Jadi dia akan lebih gampang memahami filenya dan juga lebih gampang untuk bisa membantu berkolaborasi tadi gitu. Jadi nggak bingung. Ini yang mana sih? Ini kalau mau ngedit yang ini mana sih? Kan jadi malah susah ya. Nah kalau dengan udah dikasih nama-nama itu kan bisa membantu. Oh teman kalian jadi tahu. Oh ini buat ngedit yang ini. Oh yang grup ini buat ngedit bagian ini. Jadi lebih gampang untuk bisa kita berkolaborasi juga. Selain membantu diri kita sendiri pertama. Dan di bagian layer panel di bawah itu layer tools, ada beberapa tools ya di situ ya. Yang paling kanan itu adalah trash, jadi kayak buat tempat sampah atau membuang layer, mendelete layer itu ada di situ. Kemudian tanda plus ini untuk menambahkan layer baru, default baru kosong gitu, layer kosong gitu. Plus, kemudian yang di berikutnya ada folder itu buat group layer. Lalu yang berikutnya ini buat adjustment layer, hitam putih tadi sama kayak icon brightness contrast yang di sini kan.
Dan itu nanti tinggal menyesuaikan. Di sini ada level, ada hue saturation, tinggal bagaimana atau tinggal apa adjustment layer yang kita gunakan. Berikutnya tanda bulat di tengah kotak, ada bulatannya tengah, itu adalah layer mask. Nanti akan kita bahas juga lebih detail. Kemudian yang berikutnya adalah effects, ini adalah layer style. Bagaimana kita memberikan efek di sebuah teks, tulisan, atau di sebuah objek, itu menggunakan yang di sini, effects. Terus yang di sini ada kayak icon rantai atau chain gitu. Itu maksudnya kayak link. Jadi kita bisa melink dua layer atau lebih, kita sambung. Gunanya apa? Nanti ketika kita pindah atau kita geser salah satu layer, kalau itu saling berhubungan di link gitu ya, link tadi, itu semuanya akan ikut. Layer-layer yang terhubung tadi dengan satu link tadi, itu akan saling ikut. Misalkan ada 3 layer yang kita link jadi satu, maka ketika salah satu aja kita geser atau kita pindah, layer yang duanya itu akan langsung tetap ngikut nyekor kemanapun. Karena kita gabungin itu. Gitu. Beda dengan grup ya, kalau grup itu cuma ngumpulin jadi satu aja, tapi kalau kita pecah, misalnya satu layer yang di dalam grup tadi itu kita geser-geser, layer yang lain sebenarnya juga nggak ikut gitu kalau di grup tadi ya. Kalau link itu layer yang lain bisa ngikut. Jadi benar-benar ngekor aja gitu. Dan ini juga yang sebenarnya banyak yang belum tahu juga ya, kalau bahwa kita itu sebenarnya ada tools bantuan juga di layer panel, itu ada layer search. Kita bisa mencari layer spesifik sesuai dengan keyword atau objek yang pengen kita cari. Jadi di sini ada bagian di kind ini ya, kind, terus di sini ada sebelah kanan itu ada icon-iconnya. Jadi ini bisa kita cari, kind ini bisa kita klik, ada banyak kategorinya yang bisa kita pilih. Sudah kind, ada name. Kalau misalnya kind, itu kita sortnya by kind atau by tipe layer tadi yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi di sini ada image layer, ada adjustment layer, ada text, ada shape layer, ada smart object. Jadi kalau mau teman-teman mencari smart object yang ada di layer, ada di dokumen kalian, kalian tinggal pastiin di sini kind, kemudian diklik smart object-nya. Klik, maka nanti di layernya, layer yang ada di bawah ini, dia hanya menampilkan smart object aja. Layer-layer yang smart object itu akan muncul. Dan yang lainnya itu nggak kelihatan. Karena kita sort, kita pengen cari tahu yang smart object-nya di mana aja. Dengan kind, klik smart object-nya. Maka nanti di sini akan muncul smart object. Kemudian kalau kita kind, kemudian kita klik yang T, maka dia akan menampilkan layer-layer yang berisi teks atau layer-layer teks. Itu akan muncul. Sedangkan layer yang lain kayak adjustment layer, layer image, atau smart object itu akan hide, nggak muncul. Karena kita pengen lihat yang tab. Ini akan sangat membantu ketika kita sudah bermain dengan layer yang banyak. Kalau cuma kayak gini, misalnya cuma 6 layer sih belum terlalu pengaruh ya, karena kita bisa melihat langsung semuanya langsung dalam satu tampilan gitu, nggak perlu scroll banyak gitu. Tapi kalau udah banyak banget, itu kain ini akan sangat membantu kita bisa mencari spesifik tipenya. Kalau name, kita ganti sortnya by name, itu nanti kita tinggal cari aja, kita pengen nyari layer yang mana. Keywordnya kita bisa masukkan gitu. Makanya tadi penting banget kita rename layer-layer kita itu menjadi layer namanya yang bisa kita ingat, kita paham. Jangan nggak diganti kalau misalnya ini semuanya tadi misalnya layer 1, 2, 3, 4 sampai layer 50 namanya, nggak ada namanya. Kita susah misalnya nyari di sini ada gambar bunga, di dokumen kita ada gambar bunga. Terus kita cari bunga yang mana ya, layer bunga ya, karena banyak banget. Padahal kita tinggal bisa rename layernya di layer bunga. Terus nanti di name kita keywordnya kita masukin bunga, maka akan muncul layer yang bernama bunga tadi muncul di pencarian kita. Layer mobil gitu kan, misalnya ada gambar mobil, kita rename juga di layernya, terus nanti kita cari di search-nya mobil, maka dia akan menampilkan layer yang bernama mobil tadi. Jadi itu juga akan membantu. Makanya that's why penting juga kalau teman-teman rename layer-layer kalian itu dengan nama yang jelas. Itu tadi untuk penggunaan search-nya, teman-teman bisa coba sendiri di Photoshop teman-teman.
Kemudian berikutnya ada blending mode yang juga nggak kalah penting. Blending mode ini adalah pengaturan interaksi perpaduan antar layer. Jadi bagaimanakah ketika satu layer ke layer lainnya itu berinteraksi. Efeknya bisa berbeda-beda. Dan ini juga nggak ada patokannya kalau untuk efek ini harus ini. Tinggal kita sesuaiin aja mana yang paling cocok. Dan kita kadang bisa eksperimen aja dan kadang hasilnya unexpected gitu. Ternyata bagus gitu. Kalau gini iseng cuma ganti-ganti blending mode ternyata oke nih, malah lebih bagus. Nah, itu juga bisa. Jadi ini memang nggak ada patokannya kita harus apa, karena berbeda-beda sesuai kondisinya gitu. Misalnya layer ini warnanya lagi ini sama ini, terus di blending apa jadi cocok. Tapi mungkin kalau warnanya berbeda atau fotonya berbeda, di blending kok nggak sama kayak yang tadi gitu misalnya. Nah, itu memang kayak gitu. Jadi kondisinya berbeda-beda. Jadi penggunaan blending mode-nya itu juga nggak ada satu aturan yang baku gitu, yang fix tuh nggak ada. Jadi memang benar-benar murni kita eksperimen untuk dapetin efek yang kita inginkan. Itu pakai blending mode gitu. Berikutnya adalah mengenai layer mask. Tadi udah aku sebut dikit karena itu ada salah satu yang ada di tools di bawah tadi, dan ini penting juga kita kuasai untuk kita nanti masuk ke Photoshop yang lebih lanjut gitu ya. Dan efek masking ini sebenarnya efek kayak efek ngumpetin aja sebenarnya, cuma nggak dihapus tapi untuk ngumpet. Tapi efeknya bisa kayak seolah-olah dihapus. Udah aku sebutin juga di awal ketika bahas tools kan, aku sih nggak saranin teman-teman menggunakan eraser, karena kalau pakai eraser tool itu menghapus dan benar-benar itu sifatnya permanen. Dengan permanen kita nggak bisa balikin lagi tuh si hasil yang tadi udah kita hapus gitu. Apalagi kita udah melakukan banyak step. Tapi dengan menggunakan layer mask ini adalah salah satu solusi kalau teman-teman pengen menghapus area tertentu di objek kalian atau di layer kalian. Tapi tetap nanti kita bisa masih punya kontrol untuk berikutnya. Kalau misalnya kita mau revisi, kita perbaiki, atau kita balikin lagi bahkan mungkin, itu kita bisa mendapatkan yang sama seperti sebelumnya. Jadi tools-nya adalah menggunakan layer mask. Dan di sini nanti akan berperan banget itu adalah brush. Dan kita akan langsung coba aja, nanti akan tunjukkan di Photoshop-nya. Jadi kita langsung ke Photoshop. Untuk penggunaan layer mask, misalkan di Photoshop kita udah bikin sebuah objek seperti ini. Ini aku akan jelaskan cara kerjanya. Konsep basicnya dari si layer mask. Sekarang kita udah punya objek dengan kita seleksi, dan seperti ini. Oke, untuk penggunaannya layer masking sendiri, kita tinggal klik di icon di sini, yang kotak. Lalu kita klik, maka nanti dia akan menampilkan satu buah thumbnail baru di sebelah kanan dari layar kita tadi. Di sini, lalu dia akan muncul baru lagi di sini, area yang putih. Setelah itu, kita akan menggunakan brush di sini. Kita klik icon brush yang ada di tools. Pastiin dulu ini udah keklik ya, yang aktif adalah thumbnail maskingnya atau masknya. Jadi yang ini layernya kalau kayak gini, kalau ini kita klik, sekarang dia yang aktif di layernya ini. Oke, dan tadi disebutkan kalau di masking ini, layer mask itu yang ada konsepnya adalah yang berlaku hanyalah warna monokrom. Warna monokrom adalah warna hitam hingga putih. Jadi warna hitam ke abu-abu sampai ke putih. Itu aja, nggak ada warna merah, warna hijau itu nggak ada. Jadi benar-benar hanya warna hitam, putih, dan abu-abu. Bagaimana cara kerjanya? Nah, misalnya kita mau hapus. Kita pengen menghapus tangkainya di sini nih. Kita pengen hilangkan. Kita klik dulu, lalu klik kanan seperti penggunaan brush seperti biasa. Lalu kita pilih yang soft round atau hard round. Ini aku coba pilih hard round. Terus sebelumnya lagi kita pastiin di sini foreground dan background-nya warnanya udah hitam dan putih. Kalau kurang percaya tinggal di D aja. Default. Default-nya di sini adalah warna putih dan hitam. Tinggal kita tuker. Sekarang kita ke warna hitam. Dan langsung kita brush aja. Maka tangkai tadi yang ada di sini akan hilang. Kayak seolah-olah kita hapus kan.
Padahal sebenarnya itu tidak kita hapus. Kita hanya nutup atau kita hanya ngumpetin aja si tangkainya tadi sehingga nggak kelihatan. Menggunakan brush warna hitam. Dan kita lihat di thumbnailnya sekarang di sini ada titik hitamnya. Ini hanya menampilkan bahwa ini adalah area yang terlihat. Jadi konsepnya di sini adalah warna putih. Di sini warna putih ini adalah area yang terlihat. Sedangkan warna hitam itu area yang tidak terlihat, alias yang kita umpetin tadi, yang nggak kelihatan nanti di artboard-nya. Itu adalah warna diwakili adalah warna hitam. Sehingga makanya kita tadi mau hapus, kita pilih yang warna hitam. Ini bisa kita hapus menggunakan warna hitam. Dan semakin besar ya areanya yang di sini bisa kita lihat, semakin besar areanya, karena kita melakukan brush-nya juga lebih besar. Dan bagaimana bisa kita kembalikan lagi seperti semula gitu ya. Karena tadi kan bilang ini lebih baik daripada eraser, teman-teman hilang permanen nggak bisa dibalikin. Kalau layer mask itu bisa dibalikin karena cuma diumpetin. Bagaimana cara nampilinnya lagi kalau ini memang diumpetin gitu ya. Kita tinggal balik aja pakai brush yang warna putih. Kita switch pakai X dan kita brush ulang area yang nggak kelihatan. Maka akan kembali lagi area yang tadi sempat hilang itu akan muncul kembali. Itu menggunakan warna putih. Kalau misalnya mau dihapus, pakai warna hitam. Jadi kita tinggal switch aja nih X-nya, terus kita mau ngapain, mau hapus atau mau nampilin lagi. Kalau mau dihapus, kita pakai yang warna hitam. Jadi ini nggak menghapus, tapi hanya nutupin aja. Dan diwakili dengan di sini nih, thumbnail-nya berubah. Yang warna hitam ini warnanya berarti nggak kelihatan, kalau yang warna putih dia berarti kelihatan. Lalu yang abu-abu itu maksudnya gimana? Nah, yang abu-abu kan aku tadi bilang monokrom ya, kita hanya berlaku di warna monokrom aja. Coba kita ganti ke abu-abu karena di putih yang paling kalau default itu berarti kan putih yang paling atas dan hitamnya juga hitam yang paling bawah. Itu warna default hitam dan putih tadi. Oke, kita coba naikin ke abu-abu. Abu-abu yang di sini. Ya, yang masih dekat ke putih, tapi udah abu-abu. Kita oke, lalu kita brush. Seolah-olah nggak ada efeknya, hanya tipis ya. Nggak bisa hilang, nggak kayak hitam tadi langsung hilang kan, langsung ketutupan. Terus kita coba lebih gelap lagi. Oke, mulai kelihatan ada abu-abunya ya. Terus kita coba lebih gelap lagi, abu-abu tapi masih lebih gelap. Oke, dia semakin tipis dan kalau kita lebih gelap lagi, makin nggak kelihatan ya. Dan kita puncaknya sampai warna hitam yang full, dia hilang, nggak kelihatan. Oke, jadi efeknya adalah perbedaannya di sini. Ketika menggunakan warna abu-abu, itu berarti mengatur dari transparansinya. Transparansinya itu akan berimbas di situ. Jadi semakin gelap warna abu-abunya, itu akan semakin tipis warnanya. Kelihatan si objeknya itu akan makin tipis ya. Masih kelihatan tapi tipis, lebih tipis gitu dibandingkan menggunakan abu-abu yang lebih terang. Jadi semakin terang juga abu-abunya, itu maka efeknya juga objeknya masih kelihatannya lebih samar lah gitu, lebih lebih kelihatan. Nggak setipis kalau kita menggunakan warna yang lebih gelap. Karena tadi kan putih buat kebalikin lagi ya, buat ngeliatin lagi, nampilin lagi yang ke masking. Tapi kalau menggunakan warna yang abu-abu, semakin gelap, maka dia akan semakin hilang. Makin tipis, tipis-tipis semakin hilang. Hingga hilang di warna hitam yang paling gelap, yang di bawah. Gitu. Jadi kalau teman-teman butuh untuk transparansi atau pengennya transparan aja di masking tapi transparan masih kelihatan dikit, itu pakailah warna yang abu-abu. Nah, tinggal bagaimana kita mau pakainya itu abu-abunya itu kelihatannya yang mana? Yang lebih terang atau yang lebih gelap. Dan penggunaannya tadi yang penting itu bisa kita untuk ngumpetin
area-area yang pengen kita hilangkan. Tapi kelebihannya kita bisa menampilkannya lagi, misalnya nanti kita pindah, terus kita pindahin, terus kita berubah pikiran nih, kayaknya bagusnya ini ada daunnya. Nah, udah kita balikin lagi bisa. Pakai tinggal ditukar dengan brush yang warna putih. Kita balikin seperti semula lagi. Tadi hilang, kita tampilin itu yang tadi tipis, juga bisa kita balikin lagi. Jadi konsepnya seperti itu tadi ya. Layer mesh itu adalah kita bisa ngumpetin sebuah objek, jadi tidak terlihat seolah-olah kayak dihapus, padahal sebenarnya enggak. Dan itu bisa kita kembalikan lagi seperti semula. Dan ini sebenarnya nggak cuma pakai brush doang juga bisa ya, tapi apapun. Jadi misalnya pakai selection juga bisa. Misalnya kita menseleksi area tertentu, kita bikin masking yang baru gini, terus kita bikin area tertentu, dan ada area seleksinya kayak gini. Jadi kita pengen area yang kita seleksi ini tuh hilang gitu ya, atau kayak kita bolongin, tanpa kita hapus. Kalau dihapus nanti permanen kita nggak bisa gubah lagi bentuknya. Nah ini pengennya di masking aja. Gimana caranya? Ya, kita tinggal klik masking tadi, bikin area seleksinya, mana yang pengen kita hilangkan dulu, lalu pastikan di sini brushnya hitam dan putih, ya udah tinggal kita fill aja. Bisa dengan Alt Del, Alt delete, maka dia akan fill warna ke warna hitam sesuai dengan warna foreground-nya. Kalau mau dibalikin ya tinggal Alt delete putih jadinya. Ini di switch dulu. Jadi fill ke warna hitam. Maka dia di sini langsung nge-fill warna hitam. Atau kita bikin lagi, kita fill warna hitam lagi. Kita fill warna hitam. Maka dari sini ada beberapa yang jadinya bolong. Karena di sini kita fill dengan warna hitam tadi. Untuk membalikinya bisa kita brush aja dengan warna putih. Kembaliin lagi. Jadi itu tadi cara penggunaan layer mesh di Adobe Photoshop. Nanti kita akan praktekkan lagi mungkin dengan objek yang lebih kompleks dan bagaimana pengaplikasiannya di materi-materi selanjutnya. Berikutnya, scaling in Adobe Photoshop. Jadi kalau buat resize lah istilahnya, scaling itu kan kita menskala, memperbesar, memperkecil. Di Photoshop itu kayak gimana gitu. Dan itu kadang bikin bingung. Gimana sih cara memperbesar, memperkecil. Kalau objek elemen kan tadi udah ya, kita pakai transfer control untuk gedein, ngecilin. Nah, tapi ini konteksnya lebih kepada dokumen. Atau file kita itu gimana sih cara gedein, kecilinnya gitu. Ada dua macam di Photoshop, itu ada resize image dan juga resize canvas. Kadang banyak yang bingung nih, bedanya apa sih resize image sama resize canvas. Kalau resize image, itu kita akan mengubah ukuran image secara keseluruhan. Jadi, misalkan kita tadi bikin pertama itu 1920 kali 1080 resolusinya atau dimensinya, terus kita resize, kita perbesar menjadi misalnya katakan 2000 kali berapa, 2 kali lipat gitu, 2 kalinya. Ya, kalau kita resize image, itu maka dia akan semuanya akan ke resize, termasuk konten-kontennya juga, kayak desain atau elemen objek kita itu juga akan ikut diperbesar ke size barunya, ke skala size barunya. Itu resize image, jadi semuanya itu diperbesar. Jadi dokumennya diperbesar, ukurannya, termasuk juga elemen atau objek yang ada kita di situ, itu juga akan ikut diperbesar. Lalu resize canvas, apa itu resize canvas? Kalau resize canvas itu hanya mengubah ukuran kanvas, ini baik mau diperbesar atau mau diperkecil ya, sama kayak yang tadi resize image juga sama. Kalau diperbesar ya semuanya ikut, kalau diperkecil semuanya ikut kecil. Resize canvas itu juga mengubah ukuran, mau diperbesar atau mau diperkecil, mengubah ukuran kanvas tanpa mengubah ukuran dari kontennya, atau mengubah ukuran dari image atau elemen yang ada di dalamnya. Itu nggak berubah. Jadi yang diubah itu hanya area kerjanya aja yang diperbesar. Tapi objek-objek di dalamnya itu tetap stay dengan ukuran yang aslinya. Jadi kalau mau diperbesar, kita manual, kita perbesar satu-satu lagi, atau kita berbesar seleksi dulu baru diperbesar, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau
kita hanya pengen memperbesar aja biar mungkin area kerja kita lebih luas dan sehingga banyak elemen atau objek yang bisa lebih banyak masuk, kita bisa pakai kanvas tadi, resize kanvas. Tapi kalau cuma memperbesar dan semuanya diperbesar, termasuk isinya, nah itu resize image, gampangnya gitu. Jadi resize image itu kita mengubah ukuran image termasuk isinya juga di resize. Kalau resize canvas kita hanya mengubah area kerjanya aja, kanvasnya aja tanpa mengubah size dari isinya. Sekarang kita coba lihat di Photoshop-nya. Ini image yang kita akan coba untuk kita resize. Kita cek dulu, kita ke image, kemudian image size untuk mengubah ukuran image. Di sini ada width sama height-nya yang sekarang itu adalah 4864 dan 3648 tingginya, dan resolusinya adalah 72 pixel per inch. Ini akan coba kita kecilin. Dan ini tandanya di sini aku klik, berarti ini lock ya. Jadi rasionya di keep, jadinya nggak akan peot-peot gitu. Jadi di sini rasionya akan sama. Di sini ada 4864 kali 3648. Ini akan coba aku kecilin menjadi 2000. Yang satunya mah ngikut ya, ini height-nya, ikut aja. Aku tadi dari 4800, aku kecilin ke 2000 pixel. Terus aku oke. Ya, maka image-nya, yang si jeruknya ini, itu akan ikut mengecil dan ya sama aja kayak tadi penampilannya sebenarnya. Tapi kalau kita cek di image size, dia sekarang udah 2000 kali 1500, lebih kecil. Dan si jeruk-jeruknya ini juga ikut mengecil foto jeruknya. Kita bandingkan, kita undo, kita bandingkan dengan yang canvas size. Image size dulu kita cek, ya balik dia udah ke 4800. Sekarang kita coba ke canvas size. Di sini juga kita kurangin ke 2000. Dan tadi ini 1500. 2000 ke 1500. Kita oke. Di sini area image-nya itu akan lebih besar, dan kemudian yang di sini itu akan lebih sama gitu. Tetap sama untuk area si jeruknya. Sorry, aku ulang pengaturannya. Canvas size, kita masukin ke ukuran barunya. Oke. Nah, ini kita proceed. Oke. Ukurannya, tadi ada peringatannya kalau ukuran kanvasnya itu menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Sehingga akan ada beberapa yang diklip. Oke. Oke. Sehingga efeknya seperti ini. Ukurannya sekarang akan mengecil. Kita cek image size. Udah 2000 kali 1500. Tapi jeruknya kan enggak ikut diperkecil gitu. Jadi si jeruknya, area image jeruknya ini tetap dengan ukuran 4800-an tadi, tapi canvas size-nya kita kecilin. Sehingga apa efeknya? Ya karena canvas size-nya doang yang kita kecilin, bukan pakai image size. Jadi jeruknya itu warnanya, ukuran dari foto jeruknya itu masih pakai ukuran yang aslinya. Sehingga ketika kita kecilin, maka ya kanvasnya lebih kecil, tapi foto jeruknya itu tetap sama, jadi efeknya jadi kayak gini, cuma kelihatan sedikit karena jeruknya ini ada di luaran gitu, jadi cuma keambil segini doang karena lebih kecil, jadi nggak diperkecil juga sih foto jeruknya. Itu tadi perbedaan antara canvas size dan juga image size. Image size, aku ulang lagi, image size itu mengubah ukuran keseluruhan termasuk isinya. Kalau canvas size itu hanya mengubah ukuran kanvasnya aja atau area kerjanya tanpa mengubah ukuran dari kontennya atau isinya.